Yo semuanya, selamat datang kembali di channel Sega Suara. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita sebuah manhwa yang berjudul Dr. Player, di mana orang dari dunia sihir tiba-tiba mendapatkan ilmu pengetahuan modern dalam bidang medis dan menerapkannya di dunia yang penuh sihir itu. Jadi daripada penasaran, mari kita putar intronya. Komik dibuka dengan prolog betapa rendahnya MC kita. Raymond adalah seorang anak yang sejak lahir sudah dicap sebagai sampah kotor. Statusnya sebagai anak haram dari seorang bangsawan terkenal membuatnya selalu menerima cemoohan dari semua orang. Ia dianggap menjijikan, tidak berharga, dan tidak diakui. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda. Dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Itu adalah sebuah anugerah dari langit. Tidak semua orang memiliki kemampuan heal, kekuatan yang diberikan kepada mereka yang dapat meredakan penderitaan dan mengusir penyakit. Siapapun yang memiliki kemampuan ini disebut sebagai healer, dan tak peduli dari mana asalnya, seorang healer akan selalu dihormati dan hidup dalam kemakmuran. Intinya, di dunia tersebut, orang yang memiliki skill heal memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding skill lain. Jadi, satu-satunya cara bagi Raymond, anak haram yang selalu dibenci, untuk diakui adalah dengan menjadi seorang healer. Maka ia mengerahkan seluruh usahanya, belajar siang dan malam dengan harapan bisa mencapai posisi yang diidamkannya. Namun kenyataan tak seindah impiannya. Setelah bertahun-tahun berusaha, ia hanya menjadi healer yang menyedihkan, bahkan tidak mencapai peringkat F. Bakat yang rendah adalah tembok yang tak bisa diterobos hanya dengan kerja keras. 5 tahun berlalu, namun ia tetap berada di posisi yang sama, yaitu sebagai seorang magang yang bahkan tak bisa maju satu langkah pun. Kini, ia hanya menjadi pesuruh bagi para healer lain. Jika diperintahkan untuk membersihkan jendela, ia harus melakukannya tanpa banyak bertanya. Setiap hari, ia menjadi bahan hinaan, dicemooh sebagai anak haram yang kotor dan bodoh. Terlihat seorang anak magang lain melemparkan kertas kusut ke kepalanya dan menyuruhnya membuangnya. Tawa sinis pun memenuhi ruangan saat Raymond berlutut untuk mengambilnya. Ia bisa mendengar mereka bertanya-tanya mengapa ia harus terlahir sebagai anak dari orang itu. Namun Raymond tak banyak menanggapi. Ia telah terbiasa dibuli seperti ini. Tapi suatu hari saat Raymond sedang bekerja, ketika ia membaca sebuah buku, tiba-tiba sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Begitu mendadak hingga ia tersentak kaget dan secara refleks menjatuhkan ember air yang dipegangnya. Kamu telah bangkit sebagai player dengan kelas ahli bedah. Notifikasi di jendela itu memberitahukan bahwa ia telah terbangun sebagai pemain dengan kelas ahli bedah. Raymond terkejut, ia tak pernah membayangkan akan mendapatkan hal semacam ini dalam hidupnya. Ia menggosok matanya, berpikir bahwa ini hanyalah ilusi akibat kelelahan. Namun saat ia kembali melihat jendela sistem itu, tulisan ahli bedah masih terpampang jelas. Ia belum pernah mendengar tentang kelas seperti itu sebelumnya. Ia mulai bertanya-tanya mengapa sistem ini tidak memberikan cara untuk menghasilkan uang, malah memberinya kelas yang tidak jelas. Namun sebelum ia bisa memahami lebih jauh, pandangannya berubah. Ketika membuka mata, ia terkejut mendapati dirinya mengenakan jubah operasi, masker, dan topi bedah. Ya, ini adalah dunia modern abad 21. Di sekelilingnya, para dokter tengah sibuk menangani seorang pasien. Suara mereka terdengar tergesa-gesa, menyebutkan kondisi pasien yang mengalami pendarahan hebat. Seorang dokter memberi perintah agar transfusi darah segera dilakukan. Raymond berdiri terpaku, tidak memahami apa yang terjadi. Seorang dokter lainnya menginstruksikan rekannya untuk mengendalikan jumlah injeksi yang segera dipatuhi dengan menyiapkan suntikan. Ketika dokter utama memanggilnya dengan nama Kelly dan meminta alat bedah, Raymond kembali terkejut. Ia tak pernah mendengar istilah itu sebelumnya, tetapi entah bagaimana ia tahu apa maksud dari semua ini. Ia tahu apa itu vital, gunting medis, injeksi, dan bahkan mengerti mengapa tangannya harus tetap berada di atas pinggang.
Semua informasi itu mengalir ke dalam pikirannya seolah-olah ia telah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Saat ia melihat proses operasi berlangsung, ia menyadari sesuatu. Pasien ini mengalami limpa yang pecah dan sedang menjalani splenektomi. Raymond berpikir, jika ini adalah pasien yang pernah ia rawat sebelumnya, menggunakan skill healer, maka pasien ini pasti sudah kehilangan nyawanya. Namun, dengan metode bedah ini, ada kemungkinan besar pasien bisa diselamatkan. Seketika, pandangannya kembali ke dunia nyata. Buku yang dipegangnya jatuh dari tangan, dan ia terduduk di lantai. Ia mulai berpikir tentang apa yang baru saja terjadi. Operasi ini adalah prosedur di mana seseorang membuka perut pasien untuk mengobatinya. Di dunia ini, sudah pasti metode seperti itu akan dianggap sebagai teknik pengobatan yang biadab. Ia tertawa kecil, merasa yakin bahwa semua ini hanyalah mimpi aneh akibat kelelahan. Namun, jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa itu bukan mimpi. Meskipun ia tidak tahu bagaimana atau mengapa, otaknya memahami prosedur medis yang baru saja ia saksikan. Ini jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan heal. Jika metode ini dapat diterapkan, maka banyak pasien di benua Laipentaina yang sebelumnya tidak bisa diselamatkan dengan heal mungkin masih memiliki harapan dengan teknik pengobatan yang baru saja ia lihat. Ia menekan kepalanya mencoba memahami apa yang terjadi. Saat itulah notifikasi sistem kembali muncul, mengkonfirmasi bahwa ia benar-benar telah terbangun sebagai pemain. Informasi mengenai statusnya pun terpampang dengan jelas. Raymond, seorang ahli bedah dengan peringkat SSS. Levelnya masih 1 dengan pengalaman dan poin keterampilan 0. Namun statistiknya cukup menarik. Stamina berada di angka 3, persepsi di angka 2, dan kecerdasan mencapai angka 17. Sementara itu, keterampilan akademiknya bervariasi. Bedah umum dan dasar berada di peringkat C, sedangkan botani medis mencapai peringkat S, dan patologi endemik di peringkat A. Ia juga memiliki keterampilan atribut bernama hati baja dengan peringkat D. Namun, sistem juga memberitahunya bahwa ada banyak batasan dalam kemampuannya sebagai ahli bedah karena levelnya yang masih rendah. Jika ingin berkembang, ia harus menangani pasien dan mengumpulkan pengalaman. Dengan begitu, ia bisa mencapai pertumbuhan yang tak terbatas. Raymond masih belum sepenuhnya memahami situasi ini. Namun, satu hal yang pasti, keajaiban yang luar biasa baru saja terjadi dalam hidupnya. Tiba-tiba, seorang healer masuk ke ruangan dan berteriak kepadanya. Ia mencaci Raymond, menyebutnya sebagai makhluk yang menyedihkan. Healer itu menatapnya dengan jijik dan bertanya kapan ia akan berhenti merangkak seperti itu. Raymond tersentak, wajahnya memucat. Ia buru-buru meminta maaf dan berkata bahwa ia akan segera pergi. Namun, sebelum ia bisa beranjak, healer itu menyiramkan air kotor ke kepalanya dan berkata bahwa ia tidak perlu pergi karena tempatnya memang di sana, tepatnya bersama sampah kotor dengan bakat bahkan di bawah peringkat F. Di klinik Belan yang bergengsi, inilah batas yang bisa dicapai oleh seorang anak haram sepertinya. Para siswa lainnya mentertawakannya, mencemoohnya karena bau busuk yang menempel di tubuhnya. Mereka menganggapnya tidak tahu diri dan heran mengapa ia masih bertahan di tempat seperti ini. Salah satu siswa lainnya menyuruh temannya untuk diam, khawatir ada orang penting yang mendengar mereka menghina Raymond. Namun, siswa itu hanya tertawa sinis. Bagi mereka, Raymond hanyalah seorang anak haram yang tak bisa melakukan apa-apa. Namun, mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Bahwa di balik penghinaan yang terus ia terima, Raymond telah memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar pengakuan mereka. Raymond berada di klinik yang bergengsi dan terkenal ini karena seseorang, tetapi orang itu juga yang secara terbuka mengakui bahwa Raymond adalah anaknya, meskipun ia sama sekali tidak peduli padanya. Para siswa di sana bahkan berasumsi mungkin orang itu berharap Raymond mati di suatu tempat. Ejekan serta hinaan mereka semakin menghancurkan hati Raymond. Saat ia menangisi nasibnya, tiba-tiba Raymond tersentak saat seorang siswa berteriak memanggilnya, menyebutnya sebagai pecundang dan memberitahunya bahwa pemimpin Healer Langs memanggilnya. Raymond terkejut mendengar bahwa kepala Healer Langs telah memanggilnya. Dengan cepat, ia berdiri dan segera menuju ke ruangan kepala healer. Di dalam ruangan itu, Healer Langs yang ternyata tampak seperti anak seumurannya menyambut Raymond dengan santai.
dan memanggilnya senior. Sementara Raymond membungkuk hormat. Langs menyesap teh dari cangkirnya dan menyebut bahwa sudah 5 tahun sejak Raymond menjadi murid magang. Biasanya orang lain hanya butuh 2 tahun untuk menyelesaikannya. Tetapi bagi Raymond sudah 5 tahun berlalu. Raymond merasa malu tetapi tak bisa menyangkal kebenaran kata-kata itu. Kepala Healer kemudian membanggakan dirinya sendiri, mengatakan bahwa meskipun ia datang setahun lebih lambat dari seniornya, ia berhasil naik menjadi healer peringkat tinggi dan kini menjabat sebagai kepala healer. Raymond merasa semakin terhina, tetapi tetap memberikan pujian kepada juniornya, mengakui bahwa semua itu terjadi karena Langs memiliki bakat yang luar biasa. Langs membenarkan dan menjelaskan bahwa ia serta kepala healer resmi lainnya telah memutuskan bahwa Raymond tidak akan pernah menjadi seorang healer karena bakatnya yang begitu menyedihkan. Maka mulai hari itu, ia mencabut status Raymond sebagai murid magang dan memintanya untuk segera meninggalkan klinik tanpa membuat keributan. Raymond terkejut. Ia segera berlutut dan memohon agar keputusan itu dipertimbangkan kembali. Namun, Langs hanya meletakkan cangkirnya di meja dan menegaskan bahwa keputusan ini sudah dipikirkannya dengan matang. Jika bukan karena orang tuanya, seorang dengan bakat seburuk Raymond pasti sudah dikeluarkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan 5 tahun ini sudah lebih dari cukup untuknya. Raymond merasa putus asa. Menjadi healer adalah satu-satunya jalan yang ia miliki. Sebagai anak haram, ia tahu bahwa jika ia diusir dari klinik ini, maka ia tidak akan pernah diakui sebagai healer resmi. Namun, di saat kebingungan itu tiba-tiba muncul jendela sistem di hadapannya. Kamu bisa merawat pasien dengan operasi bedah. Sistem memberitahunya bahwa ia bisa mengobati pasien melalui metode bedah. Matanya berbinar saat menyadari kemungkinan baru ini. Ia berpikir sejenak dan akhirnya dengan penuh keyakinan mengatakan kepada Langs bahwa ia bisa menyembuhkan pasien. Langs mentertawakannya dan bertanya bagaimana caranya. Namun, Raymond tetap percaya diri dan meminta satu kesempatan untuk membuktikan dirinya. Ia meminta Langs untuk memberinya 1 pasien dan ia akan menyembuhkan orang itu. Meskipun hanya healer peringkat F dengan bakat paling rendah, ia memiliki pengetahuan tentang dunia medis modern yang tersimpan dalam pikirannya. Langs menganggap Raymond terlalu naif jika berpikir bahwa menyembuhkan pasien adalah hal yang mudah. Namun, akhirnya ia menyetujuinya, mengatakan bahwa mereka memiliki pasien yang sempurna untuknya. Langs menyerahkan sebuah dokumen kepadanya dan mengatakan bahwa jika Raymond berhasil menyembuhkan pasien tersebut, ia tidak akan diusir. Raymond menerima dokumen itu dengan penuh semangat dan segera pergi ke lokasi pasien. Di Jalan Renken, tepatnya wilayah kumuh, Raymond berjalan sambil memegang dokumen itu. Ia merasa sedikit cemas. Ini adalah pertama kalinya ia menangani pasien secara langsung. Jika ia gagal, ia pasti akan diusir. Jika ia kehilangan statusnya sebagai anak magang, maka ia tidak akan bisa mengikuti ujian sertifikasi untuk menjadi healer resmi. Jika ia ketahuan menangani pasien secara ilegal, ia bisa dipenjara. Jika itu terjadi, orang-orang akan mengejeknya lebih parah lagi, mengatakan bahwa bukan hanya anak haram, tetapi kini ia juga menjadi seorang penjahat. Saat ia terhanyut dalam pikirannya, tiba-tiba pintu rumah terbuka dan tanpa sengaja menabraknya. Seorang anak kecil melihatnya jatuh dan bertanya siapa dia. Raymond segera berdiri dan memperkenalkan diri dari klinik Belan. Tetapi anak itu langsung berseru dengan gembira dan berlari ke dalam rumah, memanggil ibunya mengatakan bahwa dokter telah tiba. Ibunya segera keluar dan mendekati Raymond dengan penuh harapan. Wanita itu berterima kasih karena dokter benar-benar datang, lalu meminta Raymond untuk segera masuk. Ia memanggilnya sebagai healer, tetapi Raymond dengan cepat menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang murid magang. Namun wanita itu tak peduli. Ia menggenggam tangan Raymond erat-erat dan memohon kepadanya untuk menyelamatkan suaminya. Wanita itu menjelaskan bahwa klinik menolak untuk mengobati suaminya karena mereka tidak mampu membayar biaya pengobatan. Kini ia hanya bisa menyaksikan suaminya perlahan sekarat tanpa bisa melakukan apapun. Raymond membaca riwayat pasien dan menemukan bahwa pria itu menderita infeksi, penyakit yang menyebabkan luka parah di bagian tubuh tertentu. Penyakit ini hanya bisa disembuhkan oleh healer peringkat B ke atas. Tidak mungkin keluarga miskin seperti mereka bisa membayar healer dengan peringkat setinggi itu. Sehingga
Mereka hanya bisa pasrah melihat anggota keluarga mereka mati. Ingatan masa kecil Raymond kembali muncul. Dulu ia juga pernah pergi ke klinik, memohon agar mereka menyelamatkan ibunya. Ia bahkan bersumpah akan bekerja keras untuk melunasi biaya pengobatan. Namun, saat itu tidak ada yang mau menolongnya. Sekarang, anak dari pasien ini melakukan hal yang sama, memohon agar ayahnya diselamatkan. Melihat mata anak itu yang dipenuhi air mata, Raymond bertanya di mana pasien itu. Sang ibu segera membawanya masuk. Tiba-tiba, jendela sistem muncul di hadapannya, memberitahukan bahwa karena ia secara sukarela mengambil tanggung jawab untuk mengobati pasien, ia diberikan bonus khusus. Ia memperoleh 5 poin keterampilan. Raymond terkejut dan bertanya-tanya apa fungsi poin keterampilan itu. Tak lama, jendela lain muncul menjelaskan bahwa ia bisa mendapatkan poin keterampilan dengan menyelesaikan pencapaian khusus dan menyelesaikan misi. Poin-poin itu bisa digunakan untuk membeli keterampilan yang membantunya dalam mengobati pasien. Raymond takjub dengan informasi baru ini. Kemudian, ia menerima misi pertamanya, yaitu menyembuhkan pasien pertamanya. Peringkat keterampilan medisnya saat ini adalah setengah pisau bedah dan tingkat kesulitannya sangat rendah. Syarat jelas, ia harus berhasil menangani pasien ini. Jika berhasil, ia akan mendapatkan hadiah berupa poin pengalaman, level up, serta tambahan poin keterampilan. Raymond membaca misi itu dengan penuh semangat. Ia mengepalkan tangannya dan bertekad bahwa ia harus berhasil menyembuhkan pasien ini. Bukan hanya untuk menghindari pengusiran dari klinik, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi seorang healer. Saat itu, anak kecil tadi berlari masuk ke dalam rumah, memeluk ayahnya dan berkata dengan penuh harapan bahwa ia akan baik-baik saja karena healer telah tiba. Raymond merasa yakin bahwa dia bisa melakukan ini. Selain memiliki keterampilan penyembuhan, dia juga memiliki pengetahuan tentang bedah. Saat melihat statistiknya, terungkap bahwa dia adalah seorang ahli bedah tingkat akademik dengan tingkat kemahiran peringkat D. Dia memiliki pemahaman khusus tentang bagaimana melakukan operasi pada pasien dan bisa merawat mereka melalui prosedur bedah. Namun, karena tingkat pengetahuannya masih rendah, ada batasan dalam menjalankan operasi yang lebih sulit. Saat ini, dia memiliki 0 poin pengalaman dan 0 poin keterampilan. Untuk naik ke tingkat berikutnya, dia harus mengumpulkan 50 poin pengalaman yang bisa diperoleh setiap kali berhasil merawat pasien. Meski levelnya masih rendah dan terdapat banyak batasan, dia yakin bahwa jika terus berkembang, dia akan memperoleh keterampilan yang lebih baik. Lebih dari itu, jika dia berhasil menyembuhkan pasien, dia akan diakui sebagai healer yang luar biasa. Membayangkan hal itu membuatnya bersemangat. Dengan penuh keyakinan, dia menyapa pasien dan memberitahukan bahwa dia berasal dari klinik Belan. Pasien perlahan membuka mata, namun bau busuk yang dikeluarkannya begitu menyengat hingga membuat Raymond kesulitan mendekat. Bau itu begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Sang istri memanggilnya dan Raymond hanya bisa terdiam, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Saat pertama kali melihat pasien, pikirannya seolah kosong dan dia merasa cemas. Dia menutup matanya, berusaha untuk menenangkan diri, tidak ingin keadaan ini terus berlanjut. Dalam ketegangan itu, tekadnya yang kuat tiba-tiba mengaktifkan keterampilan legendaris pasifnya yang bernama Hati Baja. Keterampilan ini memberikan ketenangan luar biasa dan memungkinkan dirinya untuk mengoptimalkan situasi meskipun dalam tekanan besar. Walaupun saat ini kemahirannya masih di peringkat D, dengan latihan dan pengalaman, dia bisa mencapai tekad dan ketenangan yang sempurna. Perlahan, ketakutan mereda dan pikirannya menjadi lebih jernih. Raymond kemudian bertanya kepada sang istri mengenai lokasi tempat dari masalah yang dihadapi pasien. Wanita itu menjelaskan bahwa ada bisul di sekitar bokong suaminya yang semakin membengkak. Setelah itu, demam tinggi menyerangnya hingga membuatnya tak bisa bangun. Mendengar penjelasan itu, Raymond menyadari bahwa dia harus bertindak cepat dan dia segera memeriksa tekanan darah, detak jantung, serta laju pernapasan pasien. Setelah mengukur denyut nadi pasien, dia sedikit merasa lega karena pasien belum mengalami pembusukan. Jika dia bisa bertindak cepat, pasien masih memiliki harapan untuk selamat. Setelah memeriksa kondisi vitalnya, dia meminta sang istri untuk membantunya membalikan posisi suaminya agar bisa melihat langsung ke area yang bermasalah. Setelah posisi diubah, Raymond mengamati bisul pada pinggung pasien. Dari sudut pandang medis, ini adalah penyakit dasar.
meskipun sangat sulit diatasi dengan penyembuhan biasa. Sang istri dengan penuh kekhawatiran menanyakan apakah suaminya bisa disembuhkan. Dia berkata bahwa di klinik lain mereka diberitahu bahwa hanya healer dengan peringkat tinggi yang bisa menyelamatkannya. Namun Raymond meyakinkan bahwa suaminya masih bisa diselamatkan, yang membuat wanita itu sangat lega. Namun untuk melakukan pengobatan, Raymond membutuhkan bantuan mereka. Sang istri dengan sigap menyatakan kesiapannya untuk membantu dalam hal apapun. Raymond kemudian memberinya instruksi untuk menyiapkan air bersih yang telah direbus dan didinginkan selama mungkin. Wanita itu segera bergerak untuk menyiapkannya. Namun dia terkejut ketika Raymond juga memintanya untuk membawa pisau yang bersih dan tajam serta memanaskannya di atas api. Wanita itu merasa ragu, bertanya mengapa dia membutuhkan pisau dalam perawatan ini. Dengan tenang, Raymond menjelaskan bahwa dia akan melakukan operasi. Kata itu terdengar asing di telinga mereka karena mereka belum pernah mendengar istilah medis seperti itu sebelumnya. Setelah beberapa saat, sang istri kembali membawa air bersih dan pisau yang telah disterilkan. Raymond mengambil pisau tersebut dan bersiap untuk memulai prosedur. Saat Raymond menjalankan operasi bedahnya, wanita itu ketakutan melihat Raymond yang akan menusukkan pisau ke suaminya. Sang istri segera meraih tangan Raymond dan bertanya apa yang hendak dia lakukan. Raymond dengan sabar menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari perawatan. Tetapi wanita itu tetap bingung karena yang ia tahu selama ini penyembuhan dilakukan dengan kekuatan sihir, bukan dengan memotong tubuh pasien. Namun Raymond meyakinkannya bahwa dia akan menyelamatkan suaminya dan memintanya untuk percaya serta mengikuti arahannya. Kata-kata itu memberikan sedikit ketenangan bagi sang istri dan dia akhirnya melepaskan tangan Raymond, memilih untuk diam dan mempercayakan segalanya padanya. Meski telah memperoleh kepercayaan mereka, Raymond tetap merasa gugup. Dia tak boleh melakukan kesalahan karena ini adalah pertama kalinya dia melaksanakan prosedur bedah seorang diri. Dia teringat bagaimana para ahli bedah di ruang operasi selalu tenang, bahkan ketika pasien mengalami pendarahan hebat. Mereka tetap fokus menghentikan pendarahan dengan cepat dan memastikan area operasi tetap terlihat jelas. Dia menyadari bahwa seorang healer sejati harus memiliki ketenangan pikiran dan hati yang penuh belas kasih. Jika dibandingkan dengan operasi yang pernah ia saksikan, prosedur untuk mengeluarkan abses ini tergolong sederhana. Dengan ketenangan itu, Raymond mulai melakukan insisi. Begitu luka terbuka, nanah mengalir keluar, membuat anak kecil yang ada di sana semakin cemas. Namun Raymond tetap fokus. Dia membersihkan area luka dengan kain bersih, lalu menggunakan air yang telah direbus untuk membilas bagian dalam abses hingga tidak ada lagi nanah yang tersisa. Setelah itu, dia memotong jaringan mati menggunakan pisau yang telah disterilkan. Ketika semua proses itu selesai, dia akhirnya meletakkan pisaunya dengan lega. Langkah terakhir adalah mengoleskan ramuan herbal yang memiliki sifat antibiotik alami ke luka tersebut. Akhirnya prosedur itu selesai. Sang anak dan ibunya menyambutnya dengan penuh harapan dan bertanya apakah semuanya berjalan dengan baik. Raymond mengangguk dan meminta mereka untuk menjaga pasien dengan baik. Dengan penuh syukur, sang istri segera mendekati suaminya dan menggenggam tangannya. Beberapa saat kemudian, pasien mulai sadar, membuat air mata kebahagiaan mengalir di mata istri dan anaknya. Raymond kemudian memeriksa suhu tubuh pasien dan dengan senyum lega, dia menyadari bahwa demamnya telah hilang. Dia berharap pasien akan pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Sang istri tak mampu menahan rasa terima kasihnya. Dia tak bisa menemukan kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan betapa bersyukurnya dia kepada Raymond. Namun Raymond hanya menjawab bahwa dia hanya melakukan tugasnya. Sang istri bersikeras bahwa ini lebih dari sekedar tugas, karena tidak ada seorang pun yang melakukan apa yang telah Raymond lakukan untuk mereka. Dia telah pergi ke berbagai klinik hanya untuk ditolak mentah-mentah karena tidak memiliki uang. Namun, berkat Raymond, dia tidak harus kehilangan suaminya. Anak kecil itu tiba-tiba berlari dan memeluk Raymond erat. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang berterima kasih kepadanya dengan begitu tulus. Dia membalas pelukan itu, menyadari bahwa mungkin inilah kebahagiaan sejati dari menyelamatkan nyawa seseorang. Singkat cerita, scene beralih kembali ke ruangan kepala healers. Langs tidak percaya bahwa Raymond mampu menyembuhkan pasien. Langs juga menegaskan agar Raymond tidak membuat kebohongan konyol seperti itu.
karena sangat mustahil Raymond bisa melakukannya dengan kekuatan penyembuhan yang menyedihkan. Raymond hanya tersenyum tipis dan berpikir bahwa sangat wajar jika Lance tidak percaya, karena ini penyakit yang tidak mungkin disembuhkan olehnya yang bahkan bukan healer peringkat F. Heal bukanlah kekuatan maha kuasa yang bisa menyembuhkan semua penyakit hanya meletakkan satu tangan pada pasien. Di benua Lai Pentaina, heal adalah peningkat vitalitas. Raymond memahami bahwa kemampuan dalam meningkatkan vitalitas dapat memberikan efek penyembuhan terhadap berbagai penyakit. Namun, ada banyak penyakit yang tetap tidak bisa disembuhkan hanya dengan meningkatkan vitalitas seseorang. Seperti dalam kasus pasien sebelumnya, abses yang terinfeksi tidak akan sembuh hanya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan mengeluarkan nanah yang terperangkap di dalamnya. Bukan hanya soal abses, tetapi metode penyembuhan yang digunakan di Lai Pentaina memiliki banyak kelemahan. Para healer terlalu bergantung pada kemampuan heal mereka tanpa benar-benar meneliti cara pengobatan yang lebih efektif. Sementara Raymond masih tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba kepala healer, Lance, berteriak bahwa ia akan segera memeriksa pasien itu sendiri. Seketika, Raymond merasa bulu kuduknya berdiri. Saat Lance mendekati pintu untuk keluar, Lance menoleh ke arahnya, memperingatkan bahwa jika Raymond berbohong, ia harus bersiap menerima hukumannya. Setelah kepala healer pergi, Raymond mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Tak lama kemudian, serangkaian notifikasi muncul di hadapannya. Tugasnya telah selesai, dan sebagai hasilnya, ia menerima 10 poin keterampilan serta naik level. Sistem memberitahu bahwa setiap kali ia memperoleh poin keterampilan yang cukup, ia akan naik level. Selain itu, dengan setiap kenaikan level, ia bisa meningkatkan atributnya, dan ketika mencapai level 40, ia bahkan bisa meningkatkan peringkatnya. Saat ini, peringkat masih berada di tingkat Rookie Resident. Ia bertanya-tanya apakah peringkatnya akan terus meningkat seiring naiknya level. Dari Rookie menjadi Train Resident, lalu semakin tinggi hingga akhirnya menjadi seorang spesialis dan profesor. Jika benar demikian, maka masa depannya sebagai seorang healer tampak lebih cerah. Sebagai perayaan atas keberhasilannya dalam menangani pasien pertama, ia menerima bonus spesial dan langsung naik ke level 3. Ia kemudian memperhatikan sisa poin status yang dimilikinya dan bertanya-tanya apakah setiap kenaikan level memberinya 1 poin tambahan. Matanya tertuju pada atribut Sense, yang ia duga dapat membantunya dalam melakukan operasi. Intelligence tampaknya berhubungan dengan pemanfaatan otaknya. Sementara stamina mencakup ketahanan fisik, kekuatan otot, dan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Semakin tinggi staminanya, semakin lama ia bisa bertahan dalam prosedur medis yang panjang. Namun ada satu atribut yang masih tersembunyi, ditandai dengan tanda tanya. Ia tak terlalu memikirkan hal itu dan dengan segera mengalokasikan 2 poin status ke Sense. Saat mengingat bagaimana tangannya sempat kaku saat menangani abses sebelumnya, ia merasa bahwa peningkatan dalam sensitivitas gerak akan sangat membantunya. Dengan perkembangannya yang cukup cepat, ia mulai percaya diri bahwa suatu hari nanti ia bisa menjadi seorang healer yang luar biasa. Meskipun ia memiliki bakat heal yang bahkan tak bisa mencapai peringkat F. Senyum kecil terukir di wajahnya, tetapi tiba-tiba pintu terbuka dan kepala Lance masuk. Pria itu menatapnya dan berkata bahwa Raymond hanya beruntung kali ini. Namun, janji tetaplah janji, dan ia akhirnya memberi Raymond kesempatan untuk membuktikan dirinya. Tanpa basa-basi, Lance membawanya ke pos pertolongan medis dan mengumumkan bahwa Raymond akan diberikan waktu 15 hari untuk bertahan di sana. Ia diperingatkan agar tidak mengandalkan keberuntungannya kali ini. Raymond menarik napas lega. Meski tantangan baru menantinya, kesempatan ini adalah hal yang baik. Pos pertolongan medis adalah tempat yang paling mirip dengan ruang gawat darurat. Tempat di mana ia bisa melihat berbagai kasus medis dan menerapkan pengetahuannya untuk naik level. Setelah membungkuk hormat, ia memperkenalkan dirinya sebagai anggota baru. Namun, penyambutan yang ia terima jauh dari kata ramah. Salah satu healer langsung menendangnya ke samping, menyuruhnya untuk menyingkir karena dianggap menghalangi jalan. Di sisi lain, ia bisa mendengar bisikan orang-orang yang meragukannya. Mereka semua tahu bahwa kemampuan penyembuhannya bahkan tidak mencapai peringkat F. Tetapi, ia tetap nekat ingin menangani pasien. Banyak yang mengira bahwa ia pasti akan gagal dan akhirnya dikeluarkan dari sana.
Tak lama kemudian, seseorang melemparkan kain lap ke arahnya dan menyuruhnya untuk berhenti berkeliaran serta mulai membersihkan tempat itu. Melihat situasi yang dihadapinya, Raymond sadar bahwa tidak akan ada kesempatan baginya untuk langsung menangani pasien. Jika ia tidak bisa membuktikan dirinya dalam waktu 15 hari, maka magangnya akan berakhir sebelum sempat benar-benar dimulai. Namun, ia tak berniat hanya menunggu kesempatan datang. Jika ia ingin mendapatkan pengalaman, maka ia harus mencari cara untuk memperolehnya sendiri. Ia kemudian memperhatikan seorang murid yang sedang sibuk membersihkan ruangan, seorang healer tingkat C bernama Hansen. Meskipun tidak terlalu menonjol, Hansen adalah sosok yang cukup baik dibandingkan dengan murid lainnya. Raymond mendekatinya dan dengan tenang menawarkan diri untuk mengambil alih tugas membersihkan pos pertolongan medis. Hansen tampak terkejut dengan tawaran itu, tapi juga sedikit senang. Namun, ia tetap ragu apakah Raymond benar-benar bersedia melakukannya. Raymond meyakinkannya bahwa ia hanya merasa tidak enak karena tidak melakukan apapun, sementara Hansen bekerja keras. Meskipun ragu, Hansen akhirnya setuju, terutama karena pekerjaan membersihkan tempat itu adalah tugas yang paling merepotkan. Namun, Raymond tidak hanya ingin membersihkan. Ia juga menawarkan untuk membantu merawat pasien saat para healer lain tidak ada. Ia berencana untuk mengganti perban dan mengoleskan ramuan obat pada luka pasien. Hansen tampak ketakutan mendengar hal itu. Jika senior mereka mengetahui bahwa Raymond menangani pasien, mereka pasti akan marah besar. Tetapi Raymond sudah memperhitungkan segalanya. Ia meyakinkan Hansen bahwa para healer biasanya hanya datang ke pos pertolongan jika ada pasien yang butuh perhatian serius. Jadi tak ada yang akan tahu jika ia diam-diam membantu. Setelah memastikan Hansen setuju, Raymond mulai bergerak dan berkata dalam hatinya saatnya menaikkan levelnya. Ia segera membalut luka pasien, memberikan obat herbal, dan membantu dalam perawatan luka ringan. Meski hanya tugas sederhana, setiap tindakan yang ia lakukan memberinya 1 poin pengalaman. Ia menyadari bahwa meskipun kecil, akumulasi pengalaman ini sangat berarti. Ia terus bekerja, mengetahui bahwa sekecil apapun kemajuannya, itu tetaplah sebuah langkah maju. 3 hari telah berlalu, dan akhirnya ia berhasil mencapai level 4. Tanpa ragu, ia mengalokasikan poinnya kembali ke Sense, karena semakin tajam inderanya, semakin baik keterampilannya sebagai seorang ahli bedah. Dengan penuh semangat, ia melanjutkan tugasnya. Ia membayangkan masa depan yang lebih cerah, di mana ia bisa menjadi healer terbaik. Jika ia mencapai puncak, ia bisa hidup dalam kemewahan, seperti tinggal di rumah mewah bertingkat 5 dengan lantai mermer, menyantap steak lezat setiap malam, dan menikmati anggur terbaik sebelum tidur. Tidak akan ada lagi hari-hari di mana ia diperlukan lebih buruk daripada pelayan, meskipun berasal dari keluarga bangsawan. Tak ada lagi perasaan iri melihat orang lain hidup dengan mudah. Namun, lamunannya buyar ketika seorang wanita tua memanggilnya. Dengan suara lirih, ia bertanya apakah Raymond juga bisa melakukan perawatan sambil berdiri. Raymond tersenyum dan meyakinkan wanita tua itu bahwa dirinya baik-baik saja, serta memastikan bahwa kondisinya akan segera membaik setelah obat diterapkan. Wanita tua itu merasa senang, tidak hanya karena dia mendapat perawatan, tetapi juga karena healer muda yang menanganinya memiliki wajah tampan dan sikap yang hangat. Sepanjang hidupnya, ia telah bertemu banyak healer, dan Raymond adalah satu-satunya healer yang paling baik. Namun, Raymond menolak pujian itu dan berkata bahwa sudah seharusnya ia bersikap baik. Sakit itu sudah cukup menyiksa, apalagi jika harus diperlakukan dengan dingin. Ia memahami perasaan itu karena pernah mengalaminya sendiri saat ibunya sakit. Wanita itu mengucapkan terima kasih dan mencoba mengingat apakah healer yang menanganinya sebelumnya adalah healer Lens. Meskipun healer itu memiliki keterampilan tinggi, sikapnya sangat dingin hingga membuatnya merasa tidak nyaman. Kali ini, kehangatan dan perhatian Raymond memberinya rasa tenang. Dengan senyuman ringan, Raymond hanya tertawa kecil dan berkata bahwa sudah seharusnya ia bersikap lebih baik. Berkat sikapnya yang ramah dan tulus, ia memperoleh gelar penyembuhan baik hati. Popularitasnya di antara para pasien semakin meningkat dan sebagai hasilnya, ia mendapatkan 5 poin keterampilan. Merasa senang dengan tambahan poin itu, ia berpikir bahwa ini akan sangat membantu meningkatkan keterampilan bedahnya. Setelah berpamitan dengan wanita tua itu, Raymond mengalihkan pandangannya ke kondisi stasiun pertolongan pertama yang tampak berantakan. Sekarang giliran dia untuk membersihkan tempat itu. Meski ia tidak menyukai tugas membersihkan, ia telah berjanji kepada Hansen dan harus menepatinya. Dengan tekad bulat,
Ia mulai membuang perban bekas dan membersihkan lantai. Bau darah yang menyengat hampir membuatnya tidak tahan. Ia melirik sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada yang mengawasinya. Sejenak, ia tergoda untuk bekerja seadanya, mengingat bahwa Lai Pentaina tidak terlalu peduli dengan kebersihan dan Hansen pun tampaknya tidak terlalu serius dalam membersihkannya. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Lingkungan yang kotor sangat berbahaya bagi pasien. Ini adalah pengetahuan medis dasar yang tak bisa diabaikan. Maka, meskipun melelahkan, ia memaksakan diri untuk tetap bekerja. Untuk menyemangati dirinya, ia membayangkan masa depannya yang mewah, yaitu hidup dengan menikmati stik sapi setiap hari. Dengan pikiran itu, ia terus membersihkan hingga seluruh ruangan menjadi bersih tanpa noda. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia mengusap keringat di dahinya. Beban kerja ini sungguh luar biasa. Ia mulai berpikir bahwa suatu hari nanti, ketika ia sukses, ia akan memperkerjakan para petugas kebersihan agar tidak perlu melakukan ini lagi. Saat mengambil tasnya, ia mulai mengeluh karena seluruh tubuhnya terasa nyeri. Ia bertanya-tanya apakah menambah stamina dalam statusnya akan mengurangi rasa lelah ini. Tepat saat ia berpikir demikian, serangkaian notifikasi muncul di hadapannya. Ia telah menyelesaikan misi peningkatan kebersihan karena telah membersihkan pusat pertolongan pertama dan menerima 10 poin keterampilan. Selain itu, karena menunjukkan kinerja luar biasa, ia menerima 10 poin keterampilan tambahan. Levelnya naik dan sekarang ia berada di level 5. Lebih jauh lagi, ia diberikan hak istimewa untuk membersihkan dengan lebih efisien dan diberi 40 poin keterampilan yang bisa digunakan untuk membeli keterampilan lain. Raymond merasa sangat senang dengan peningkatan levelnya dan fakta bahwa ia kini bisa membeli keterampilan. Dengan antusias, ia mulai mempertimbangkan keterampilan apa yang harus ia beli. Ada keterampilan aktif dan pasif yang tersedia, serta keuntungan khusus untuk pembelian pertama. Beberapa keterampilan unik yang tersedia adalah kekuatan Iron Man, tangan cekatan ahli besi, dan mata orang bijak. Semua keterampilan itu terdengar mengesankan, tapi ia diberi peringatan untuk memilih dengan bijak, karena kesempatan spesial seperti ini tidak akan datang terlalu sering. Meskipun ia ingin memiliki semuanya, ia tak punya pilihan selain memilih satu saja. Tiba-tiba pintu terbuka dengan kasar. Hansen masuk dengan wajah panik dan mengumumkan bahwa ada keadaan darurat. Seorang pasien sedang muntah darah. Hansen segera memerintahkan para healer untuk bergegas dan menggunakan heal karena kondisi pasien tampak sangat buruk. Raymond ikut merasa cemas. Pasien yang muntah darah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Untuk mengobatinya, setidaknya diperlukan seorang healer dengan peringkat A. Heal adalah kekuatan yang merangsang daya hidup, tetapi efektivitasnya menurun dalam kasus pendarahan yang parah. Di klinik Belan, hanya Direktur Buck yang memiliki kekuatan penyembuhan peringkat A. Sementara sekarang, hanya ada beberapa healer peringkat B. Jika tidak ada tindakan yang diambil, pasien itu akan meninggal. Namun, Raymond segera menepis ketakutan itu. Dalam dunia medis dan berdasarkan pengetahuan bedah, ada metode operasi yang bisa diterapkan pada pasien dengan kondisi ini. Sayangnya, sebagai seorang residen pemula, ia belum memiliki keterampilan untuk melakukannya. Namun, jika ia memiliki keterampilan seorang residen yang lebih berpengalaman, mungkin hal ini bisa dilakukan. Tak lama, kepala healer Langs tiba dan menatap pasien yang kembali muntah darah. Hansen menjelaskan bahwa Direktur Buck sedang berada di pedesaan untuk mengobati bangsawan. Saat itu, pasien kembali memuntahkan darah ke arah Langs, yang membuatnya marah. Langs segera memerintahkan agar pasien dikirim kembali karena tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Raymond merasa semakin gelisah. Ia bergegas menghampiri Langs dan menyarankan agar mereka setidaknya mencoba menggunakan heal pada pasien. Namun, Langs hanya menatapnya tajam dan bertanya apakah ia tidak bisa melihat bahwa penyembuhan saja tidak akan cukup. Raymond tetap berpikir bahwa dengan kekuatan heal peringkat B dari Langs mungkin masih ada harapan. Tatapan Langs semakin tajam, penuh dengan kemarahan. Ia menegaskan bahwa Raymond hanyalah seorang murid gagal yang bahkan tidak bisa lulus sebagai magang setelah 5 tahun. Kemudian, dengan nada sinis, ia menunjuk ke arah pasien dan menantangnya. Jika Raymond begitu peduli, maka ia sendiri yang harus mengobati pasien itu. Raymond hanya terdiam. Jika ia melangkah maju dan gagal, semua kesalahan akan dibebankan padanya. Jika pasien itu meninggal di tangannya, ia mungkin akan diusir dari posisinya sebagai murid magang, yang tentu akan menimbulkan lebih banyak masalah baginya. Namun,
Saat itu juga sebuah notifikasi muncul. Sebuah misi baru bernama Healer yang penuh kasih telah muncul. Tingkat kesulitannya tinggi, ia harus mengobati pasien dengan kondisi yang jauh di atas kemampuannya. Jika berhasil, ia akan mendapatkan peningkatan level hingga 2 kali lipat dan 30 poin keterampilan sebagai hadiah. Raymond terdiam. Misi ini muncul di saat yang paling krusial. Jika ia gagal, semuanya akan berakhir. Tiba-tiba pasien itu kembali batuk darah, suaranya melemah, dan kini memohon pertolongan. Raymond berusaha mengabaikan suara itu. Ia tahu bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan pasien ini. Akan lebih bijak untuk fokus pada pasien yang lebih mudah selama 2 minggu ke depan dan menunggu kesempatan lain. Namun, batuk darah pasien semakin parah, membuat Raymond menggertakkan giginya dengan kesal. Tiba-tiba, ia mendapatkan pemberitahuan bahwa ia telah membangkitkan keterampilan hati baja. Keterampilan ini memberinya ketenangan pikiran dan tekad yang kuat. Saat itu, suara seseorang bergema di benaknya mengucapkan sumpah untuk mengabdikan diri dalam dunia medis demi kemanusiaan. Raymond tersentak. Itu benar. Meskipun tampak mustahil, ia tidak bisa meninggalkan pasien yang sekarat. Dengan tekad bulat, ia menatap Lengs dan menyatakan bahwa ia akan mencoba mengobati pasien itu. Lengs terkejut mendengar pernyataan tersebut. Namun dengan nada dingin, ia memperingatkan bahwa Raymond harus bertanggung jawab atas hasilnya. Raymond mulai meragukan dirinya sendiri. Operasi ini sudah cukup sulit dilakukan sendiri. Namun, sebelum ia tenggelam dalam pikirannya, Hansen tiba-tiba mendekat dan menawarkan bantuannya. Tapi Hansen bertanya bagaimana cara Raymond akan merawatnya, karena itu mustahil jika hanya mengandalkan heal mereka berdua. Raymond menjelaskan bahwa dia akan menyelamatkan pasien dengan metode yang berbeda, bukan dengan heal biasa. Hansen merasa bingung dengan metode yang dimaksud oleh seniornya dan memintanya untuk menjelaskannya secara rinci. Namun, karena situasinya darurat, Raymond memutuskan untuk menjelaskan nanti dan meminta Hansen segera menyiapkan beberapa perlengkapan. Hansen telah merebus pisau dalam air bersih dan mensterilkannya dengan api, sesuai dengan instruksi yang diberikan Raymond sebelumnya. Ia juga membawa benang tipis yang telah disterilkan dengan ramuan obat. Meski begitu, ia masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh Raymond. Namun, Raymond hanya meyakinkannya bahwa ia akan mengerti setelah melihatnya sendiri. Pasien sudah tidak sadarkan diri. Hansen menggunakan halusinogen untuk menidurkan dan membuatnya tidak merasa sakit selama prosedur berlangsung. Raymond melihat perlengkapan yang telah dipersiapkan dan bersyukur karena sudah menyiapkan catboot sebelumnya. Bahan ini cukup mudah didapatkan karena digunakan oleh para penyihir dari menara penyihir. Ia mulai mensterilkan area pembedahan, membuat Hansen terkejut dan bertanya-tanya apa yang hendak dilakukan oleh seniornya. Raymond menjelaskan bahwa prosedur ini disebut operasi. Namun istilah itu terdengar asing bagi Hansen yang semakin heran saat melihat seniornya membuat sayatan di perut pasien. Ketika perut pasien terbuka, Hansen terkejut dan cemas tidak memahami apa yang terjadi. Sementara itu, Raymond juga mengalami kekhawatiran saat melihat jaringan lemak, otot, dan darah di hadapannya. Ia hanya mengetahui teori prosedur ini dari pengetahuan sebelumnya. Tetapi saat melihatnya secara langsung, pikirannya sejenak menjadi kosong. Namun, tiba-tiba kemampuannya yang disebut Iron Heart aktif, membuat pikirannya lebih kuat. Ia terus memotivasi dirinya untuk tetap tenang, mengingat impiannya untuk menjadi healer terbaik dan mendapatkan penghormatan dari banyak orang. Dengan semangat itu, ia mulai mengeksekusi langkah-langkah operasi dengan mengikuti prinsip-prinsip bedah yang telah ia pelajari. Sementara itu, Hansen merasa mual dan bertanya-tanya apakah ia harus menghentikan seniornya. Namun, Raymond tetap fokus dan segera menemukan adanya cairan kuning yang keluar dari dalam perut pasien. Ia segera menyimpulkan bahwa ini adalah kasus perforasi ulkus duodenum. Situasi ini mengharuskannya untuk mengikat arteri dan menutup lubang yang terbentuk. Raymond meminta Hansen untuk mengangkat bagian berwarna merah yang membuat Hansen ketakutan. Dengan tangan gemetar, ia melakukannya sambil menangis ketakutan. Raymond tahu bahwa ia harus memotong bagian yang berlubang dengan pisau bedah. Tetapi tiba-tiba tangannya terasa kaku dan tidak dapat bergerak dengan lancar. Ini membuatnya frustasi, karena jika terus seperti ini, operasinya akan gagal. Mencari solusi, Raymond teringat pada keterampilan yang sebelumnya ia tunda untuk dibeli. Ia memutuskan untuk segera memperoleh keterampilan tangan ahli bedah yang gesit yang dimiliki oleh ahli bedah. Keterampilan ini
Meskipun baru pada tingkat D, memungkinkan dirinya untuk memperoleh keahlian bedah yang lebih tinggi dari kemampuannya selama 1 minggu, serta meningkatkan statistik ketangkasan. Dengan aktivasi keterampilan ini, ketajaman inderanya meningkat dan gerakannya menjadi lebih presisi. Dengan jari-jarinya yang kini lebih lincah, ia meminta Hansen untuk menyerahkan benang jahit. Dengan cepat, ia mengikat arteri dan menghentikan pendarahan. Setelah itu, ia menutup lubang pada dinding duodenum dengan teknik Graham patch, lalu memotong sarapagus untuk mengurangi produksi asam lambung. Setelah membersihkan area yang terkontaminasi oleh cairan lambung dengan air steril, ia akhirnya menutup kembali sayatan dengan hati-hati. Tiba-tiba, notifikasi kembali muncul, menginformasikan bahwa operasi perut terbuka pertamanya telah berhasil. Lebih dari itu, ini merupakan operasi pertama yang pernah dilakukan di benua ini. Dengan pencapaian ini, Raymond mendapatkan gelar Bapak Bedah dan akan dikenang sebagai pelopor oleh generasi mendatang. Meskipun pencapaiannya sangat tinggi dibandingkan peringkatnya saat ini, ada batasan dalam poin keterampilan yang diperolehnya. Namun, ia tetap menerima 100 poin keterampilan serta naik level. Sebagai tambahan, ia dianugerahi status healer penuh semangat dan menerima 30 poin keterampilan lagi yang membuatnya naik 2 level secara berturut-turut. Ia juga mendapatkan keberanian tambahan saat menangani pasien yang kasusnya melebihi kemampuannya. Dengan penuh rasa syukur dan kelelahan, Raymond tertawa kecil sebelum akhirnya berlutut dan menangis lega. Hansen yang menyaksikan ini menjadi khawatir dan bertanya apakah Raymond baik-baik saja. Namun, Raymond hanya menggumamkan bahwa ia telah berhasil. Hansen berdiri di sampingnya masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, di ruangan kepala healer, seorang healer datang dengan tergesa-gesa dan memberitahu Lengs bahwa Raymond telah berhasil menangani pasien yang mengalami muntah darah. Kepala Lengs terkejut. Ia menghantam meja dengan marah, tidak percaya bahwa hal seperti itu mungkin terjadi. Namun, healer itu meyakinkannya bahwa pasien tersebut telah keluar dari kondisi kritis dan kini sedang dalam masa pemulihan. Tidak percaya dengan apa yang didengarnya, Lengs segera bergegas menuju lokasi untuk melihatnya sendiri. Baginya, tidak mungkin ada seorang yang bisa menyembuhkan pasien muntah darah hanya dengan kekuatan heal biasa, apalagi dengan kemampuan di bawah peringkat F. Saat Lengs membuka pintu, ia melihat pasien yang sebelumnya berada dalam kondisi kritis kini tengah berbicara dengan penuh rasa syukur kepada Raymond. Pemandangan itu membuatnya terkejut. Pasien dengan penuh rasa terima kasih menyampaikan rasa syukurnya bahwa ia bisa bertahan hidup berkat Raymond. Dengan tenang, Raymond menasihatinya untuk tetap berhati-hati dan menjaga kesehatannya agar tidak mengalami masalah serupa di kemudian hari. Tak lama kemudian, healer Lengs melangkah masuk dan langsung bertanya apakah Direktur Buck yang telah menyembuhkan pasien itu. Raymond yang terkejut dengan kemunculan mendadaknya menatap Lengs yang menuntut jawaban. Lengs merasa tidak mungkin Raymond bisa menyembuhkan pasien dalam kondisi seperti ini dengan keterampilannya yang terbatas. Raymond menjelaskan bahwa dialah yang menangani pasien tersebut, yang langsung membuat Lengs murka. Ia menolak untuk mempercayai perkataan itu karena tidak ada cara bagi seorang dengan kemampuan heal di bawah peringkat F untuk menyelamatkan pasien dengan kondisi separah itu. Raymond pun menambahkan bahwa ia tidak menggunakan kekuatan heal untuk menyembuhkan pasien, yang tentu perkataan itu semakin membuat Lengs kebingungan. Untuk sementara, Raymond memutuskan untuk membuat cerita yang masuk akal. Ia mengklaim bahwa ia menemukan metode penyembuhan kuno dari reruntuhan bersejarah. Ia menjelaskan bahwa ketika melakukan tugas di wilayah utara, ia terjatuh dari tebing dan secara kebetulan menemukan reruntuhan kuno, di mana ia mempelajari teknik penyembuhan yang disebut teknik medis kuno. Namun, Lengs tidak bisa mempercayai kebohongan ini begitu saja dan hampir saja kehilangan kesabaran. Ketegangan itu terpecah ketika pasien yang diselamatkan oleh Raymond mengangkat bajunya, menunjukkan bekas sayatan operasi di perutnya. Dengan bukti nyata di hadapan matanya, Lengs hanya bisa terdiam, tercengang oleh kenyataan yang tidak bisa ia sangkal. Pasien itu tersenyum dan mengingat sesuatu. Ia kemudian menunjuk Lengs dan mengungkapkan bahwa Lengs adalah orang yang sebelumnya menolaknya dan memerintahkan para healer lain untuk membiarkannya mati. Pasien yang baru saja diselamatkan oleh Raymond itu dipenuhi oleh amarah saat melihat healer Lengs. Pria yang seharusnya menolongnya tetapi justru membiarkannya sekarat. Rasa marah itu semakin membara ketika ia menyadari bahwa Lengs bahkan berani menuduh dan memfitnah satu-satunya orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Dengan penuh emosi, ia hendak mendekati Lengs, tetapi Raymond segera menghentikannya, mengingatkan bahwa tubuhnya masih lemah dan tidak boleh memaksakan diri. Namun,
pasien itu tidak tinggal diam. Ia meraih wadah yang berisi urinnya dan melemparkannya ke arah Leng. Cairan kotor itu menyiram tubuh Lengs, membuatnya terdiam dalam keterkejutan dan kemarahan. Pasien itu masih belum puas, mengancam akan melemparkan sesuatu yang lebih menjijikan jika Lengs tidak segera pergi. Rasa takut akhirnya membuat Lengs mundur dan melarikan diri. Sementara pasien itu menggerutu tentang bagaimana seorang seperti Lengs bisa menyebut dirinya sebagai seorang healer. Setelah situasi sedikit mereda, pasien itu menatap Raymond dengan sedikit malu dan meminta maaf karena telah mengotori ruangan. Raymond hanya tersenyum dan meyakinkannya bahwa itu bukan masalah besar. Kelegaan terpancar di wajahnya, meskipun di luar sana gosip mengenai dirinya masih terus beredar. Banyak orang meragukan metode heal yang digunakannya, menganggapnya hanya beruntung karena berhasil menghentikan pendarahan pasien. Cemoohan dan ketidakpercayaan tetap mengelilinginya. Sementara itu, Hansen memperhatikan Raymond yang sedang membersihkan area tempat operasi berlangsung. Perlahan, ia mendekatinya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi akhirnya ia hanya mengambil alat pel dan mulai membersihkan sendiri. Raymond terkejut dan mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa itu adalah tugasnya. Namun, Hansen bersikeras bahwa ia yang harusnya melakukannya. Raymond mulai bertanya-tanya apakah ia hanya berlebihan dalam berpikir, atau memang ada sesuatu yang berubah dalam cara Hansen memandangnya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Raymond merasakan tatapan tajam yang membuatnya merasa tidak nyaman. Saat ia menoleh, ia melihat Lengs menatapnya, bukan lagi dengan ekspresi mengejek, tetapi dengan tatapan penuh kebencian yang mengerikan. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin Raymond akan kebingungan dan ketakutan. Tetapi kali ini ia hanya merasa kebal. Ia bersumpah suatu hari nanti ia akan menjadi healer terbaik dan akan menggunakan kekuatannya sesuka hati di klinik Belan. Tiba-tiba Lengs mendekatinya dan mengatakan bahwa ia ingin berbicara tentang metode pengobatan yang digunakan Raymond. Perasaan tidak nyaman kembali menyelimuti Raymond. Lengs kemudian memberitahunya bahwa ia akan dikirim sebagai healer dalam perayaan ulang tahun kerajaan yang akan segera berlangsung. Perkataan itu membuat Raymond tertegun. Lengs menegaskan kembali bahwa ia akan dikirim ke istana untuk menghadiri festival ulang tahun kerajaan, sebuah kehormatan yang seharusnya membuatnya bangga. Festival ulang tahun kerajaan adalah perayaan besar untuk memperingati kelahiran Raja Pendiri, sebuah acara megah yang dihadiri oleh para bangsawan dari seluruh ibu kota. Karena jumlah pasien yang kemungkinan besar akan membutuhkan perawatan yang sangat banyak, para healer dari berbagai klinik dikirim untuk membantu. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga karena hanya anak magang yang menjanjikan yang bisa diberi kehormatan untuk menghadiri acara ini. Dan karena Raymond telah berhasil menyembuhkan pasien yang muntah darah, ia dianggap layak untuk berpartisipasi. Namun, Raymond tidak melihat ini sebagai kesempatan, melainkan sebagai jebakan. Ia tahu bahwa Lengs tidak memberikan kesempatan ini karena niat baik. Baginya, istana kerajaan adalah tempat yang menyerupai neraka. Kenangan buruk di masa lalunya kembali menghantuinya. Ia mengingat saat-saat ketika ia dihajar oleh saudara tirinya, diperlakukan seolah dirinya tidak layak untuk hidup. Ia juga mengingat bagaimana ayahnya hanya diam, membiarkannya terhina dan tersiksa. Dalam kerajaan Houston yang menjunjung tinggi kehormatan dan kesatria, anak haram seperti dirinya tidak lebih dari noda yang mencoreng kebangsawanan. Raymond mencoba menahan amarahnya dan bertanya apakah ia benar-benar harus pergi ke festival kerajaan. Lengs dengan ekspresi penuh kepuasan menjawab bahwa jika Raymond tidak mau, ia bebas menolak. Namun, semua biaya perjalanan dan keperluan para murid akan ditanggung sendiri oleh Lengs sebagai kepala healer. Kata-kata itu membuat Raymond ingin memukulnya, tetapi ia menahan diri. Di saat yang sama, notifikasi muncul memberitahukan bahwa ia telah menerima misi baru. Misi bernama Penjaga Perjamuan, dengan tugas utama memastikan tidak ada korban jiwa selama festival berlangsung. Kesulitannya sangat tinggi, tetapi hadiahnya juga luar biasa. Levelnya akan meningkat 3 kali lipat, dan ia akan menerima 30 poin keterampilan, selain meningkatkan reputasi dan mendapatkan gold wheel. Namun, Raymond merasa ada sesuatu yang janggal. Mengapa hadiah yang ditawarkan begitu besar? Apakah ini berarti akan ada insiden besar selama perjamuan? Lengs menatapnya dan yakin bahwa Raymond tidak akan menolak tawaran ini. Raymond akhirnya setuju, tetapi dengan satu syarat. Setelah festival selesai, ia ingin mengikuti ujian resmi untuk mendapatkan kualifikasi healer. Meskipun sistem klinik ini penuh dengan ketidakadilan, ia tetap bertahan karena ingin mendapatkan sertifikasi healer resmi.
Jika ia bisa lulus ujian itu, maka ia tidak akan kembali ke klinik Belan dengan tangan kosong. Langs mencemooh idenya. Bagaimana mungkin seorang dengan kemampuan heal di bawah rank F berani mengikuti ujian itu? Namun, Raymond sudah menyiapkan jawabannya. Ia dengan percaya diri mengingatkan Langs bahwa ia sendiri yang menugaskannya ke kerajaan, yang berarti ia sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat. Kata-kata itu membuat Langs terdiam dalam kemarahan. Ia tak punya alasan lagi untuk menolak permintaan Raymond. Akhirnya, Langs setuju, tetapi dengan satu syarat. Raymond hanya bisa mengambil ujian jika berhasil menjalankan tugasnya di festival. Raymond tersenyum puas. Kesempatan ini akhirnya datang. Jika ia lulus ujian healer, maka ia akan meninggalkan klinik konyol ini untuk selamanya. Ini akan menjadi terakhir kalinya ia melihat wajah sombong Langs. Beberapa hari kemudian, Raymond tiba di istana kerajaan. 5 tahun telah berlalu sejak terakhir kali ia menginjakkan kaki di tempat ini. Kenangan pahit kembali menghantuinya. Ia menahan air matanya dan sejenak berpikir untuk berbalik dan pergi. Baginya, istana hanyalah tempat penuh penderitaan. Namun, ia sadar bahwa ia tidak bisa begitu saja melarikan diri. Jika ia kembali ke klinik tanpa menyelesaikan tugasnya, Langs pasti akan menyiksanya lebih parah. Meski begitu, berada di istana berarti menghadapi bahaya yang jauh lebih besar dibanding sekedar perlakuan buruk Langs. Ia menghela napas, mencoba menenangkan pikirannya. Sebagai healer dengan peringkat rendah, apa yang bisa ia lakukan jika ada pasien darurat yang bahkan tidak merespon heal? Namun, pertanyaan itu segera ia tepis. Ia tidak peduli. Dari para pelayan hingga keluarga kerajaan, semua orang di istana telah memperlakukannya seperti sampah. Ia tak ingin mempedulikan mereka. Namun, setelah berjalan beberapa langkah menjauhi istana, pikirannya bergejolak. Mengapa ia harus melarikan diri ketika ia tidak melakukan kesalahan apapun? Raymond tak pernah memilih untuk lahir sebagai anak haram. Kesalahan ada pada ayahnya, sang raja, sementara dirinya hanyalah korban dari keadaan. Jika ini terjadi di masa lalu, dia tidak akan ragu untuk melarikan diri. Namun kini, dia tidak ingin mengabaikan para pasien yang membutuhkan bantuannya. Dia menyadari bahwa perjalanan ini bukan untuk menghadapi kerajaan, tetapi untuk mereka yang membutuhkan penyembuhan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul memberitahukan bahwa keputusan Raymond untuk menghadapi ketakutannya demi kepentingan pasien telah mengaktifkan kemampuan Heart of Steel. Prosesinya meningkat sementara hingga akhir perjamuan. Raymond merasa tenang dan tidak lagi takut, seolah memiliki kendali yang lebih besar atas dirinya. Dia bertanya-tanya apakah inilah yang dirasakan seseorang dengan tingkat kemahiran rank A. Senyum puas terukir di wajahnya. Dia menolak untuk berkecil hati. Bagaimanapun, jika dia berhasil menyelamatkan seorang bangsawan tinggi, mungkin dia bisa mendapatkan hadiah yang menguntungkan. Dengan pikiran itu, dia mulai menjelajahi store keterampilan untuk membeli kemampuan yang berguna sebelum memasuki perjamuan. Dia bisa membeli keterampilan apapun dengan poin keterampilannya, tetapi ada batasan karena tingkat pekerjaannya masih rendah. Opsi yang tersedia terdiri dari 3 keterampilan pasif dan 5 keterampilan atribut. Dia memeriksa keterampilan atribut yang tersedia. Sihir api tingkat dasar rank D, sihir air, sihir angin, sihir petir, dan sihir tanah. Terkejut, ia menyadari bahwa dia bisa mempelajari sihir hanya dengan poin keterampilan. Sihir adalah alat dengan kemungkinan tak terbatas bagi umat manusia, dan dia diberi instruksi untuk memahaminya serta menggunakannya sebagai alat penyembuhan bagi pasien. Kekagumannya bertambah karena jika dia beruntung, mungkin dia bisa menjadi lebih kuat dibanding penyihir biasa. Namun, sebelum mengambil keputusan, dia mengecek kembali keterampilan yang bisa dibeli. Di antaranya, ada metode menjadi dokter yang ramah, pencatatan medis yang efisien, dan teknik menghadapi orang-orang kasar. Karena tingkatnya masih rendah, tidak ada yang benar-benar luar biasa. Namun, dia memutuskan untuk membeli teknik menghadapi orang kasar, karena dia tahu akan menghadapi banyak dari mereka dari kalangan bangsawan. Dengan menghabiskan 30 poin keterampilan, dia memperoleh keterampilan itu dan diberitahu bahwa dia kini bisa menangani orang-orang seperti itu dengan lebih mudah. Hal ini membuatnya senang, dan dengan semangat tinggi, dia bersiap memasuki perjamuan. Di dalam perjamuan, suasana penuh sorak-sorai. Orang-orang mengangkat nama yang mulia raja dengan bangga, memuji kebesarannya sebagai raja ksatria. Bagi mereka, tidak ada yang lebih hebat dari sang raja. Semua ini berkat kepemimpinannya hingga kerajaan Houston dapat berkembang dengan pesat. Raymond tahu betapa dipujinya sang raja, selalu dipuji sebagai seorang ksatria hebat, komandan ulung di medan perang, serta politisi yang memikirkan rakyatnya.
Dia adalah penguasa yang dihormati oleh para bangsawan dan tidak ada yang berani mencemoohnya. Itulah sebabnya orang-orang selalu memandang rendah Raymond. Jika bukan karena keberadaan anak haram itu, citra sang raja akan semakin sempurna. Mereka bertanya-tanya mengapa anak seperti itu lahir ke dunia. Gosip beredar di antara para bangsawan. Sudah 5 tahun sejak Pangeran Bayangan, atau lebih tepatnya julukan untuk Raymond, meninggalkan istana, dan mereka menganggapnya sebagai berkah. Kepergiannya membuat mereka lega karena tidak perlu lagi melihat sosoknya di istana. Mereka juga mendengar bahwa kekuatan penyembuhannya masih tidak berguna dan dia tetap menjadi seorang magang. Tiba-tiba, seorang bangsawan melihat ke sudut ruangan dan memperhatikan seorang pemuda. Dengan ragu, dia bertanya-tanya apakah itu Pangeran Bayangan. Beberapa bangsawan lain tidak yakin, tetapi pria pertama itu bersikeras untuk memperhatikan wajahnya lebih teliti. Namun Raymond tidak terganggu oleh tatapan mereka. Hati bajanya terbukti efektif. Dahulu ketika hanya menerima tatapan seperti itu sudah cukup untuk membuatnya putus asa. Tetapi sekarang dia sama sekali tidak terpengaruh. Saat itu, dia bercermin dan menyadari bahwa dirinya masih memiliki penampilan yang menarik. Namun, yang dia inginkan bukan sekedar ketampanan. Dia ingin meningkatkan ketahanan mentalnya agar lebih kuat menghadapi segala hinaan. Kemudian, dia menemukan dirinya berada di tengah-tengah para hilir istana. Di kejauhan, dia melihat Putri Sophia. Tatapan dinginnya seolah melihat serangga tetap tidak berubah. Namun, dibandingkan dengan putri-putri lainnya, sikapnya lebih seperti seorang gadis remaja yang kesal. Dia tidak pernah memperlakukannya dengan kejam, mungkin karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kesehatannya yang lemah membuat wajahnya tetap pucat dan Raymond bisa menebak bahwa dia masih belum sehat sepenuhnya. Tiba-tiba suara yang familiar terdengar di dekatnya. "Siapa ini? Bukankah ini si lemon busuk?" Suara itu membuatnya gemetar. Itu adalah pangeran keempat, Saithil. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu dan Raymond masih mengingat perlakuan kejamnya. Saithil kerap menyebutkan sampah rendahan yang tidak pantas hidup. Dia akan terus memukulnya, merasa takjub bahwa Raymond masih bertahan hidup, hanya untuk lihat sampai kapan dia bisa bertahan. Bekas luka di tubuh Raymond masih terasa nyeri. Ketika Pangeran Saithil semakin mendekat dan bertanya mengapa dia diam, Raymond tidak bisa bergerak, seperti tikus di hadapan ular. Namun, di saat itu hati baja kembali aktif, membantunya mengatasi ketakutan yang tidak adil. Sebuah peringatan kembali muncul, mengenali lawannya sebagai seorang dengan level yang sangat tinggi. Kemampuan metode menghadapi orang kasar langsung aktif. Raymond menatap tajam ke arahnya dan akhirnya memberi salam kepada pangeran keempat itu. Saithil terkejut. Biasanya Raymond akan gemetar ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Hal ini membuat sang pangeran marah. Dia mengambil minuman, bersiap menghinanya lebih lanjut. Namun sebelum sempat berbicara, Raymond lebih dulu bertanya tentang tujuan kedatangannya. Pangeran Saithil terkejut dengan keberanian itu. Raymond kemudian menjelaskan bahwa tempat ini diperuntukkan bagi para healer. Dia pun mengira pangeran datang untuk mendapatkan perawatan. Saithil yang tidak ingin mengakui kelemahannya buru-buru menyangkal dan mengatakan bahwa dia tidak sakit. Raymond merasa lega mendengar hal itu dan dengan sopan menyarankan agar pangeran menikmati perjamuan di aula utama. Pangeran Saithil geram, merasa seakan sedang diusir secara halus. Namun sebelum bisa membalas, perhatian Raymond beralih ke seorang bangsawan yang tiba-tiba tampak pusing dan hampir jatuh. Tanpa ragu, Raymond segera menolongnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Hal ini mengejutkan Saithil karena Raymond begitu cepat mengabaikannya. Bangsawan itu tampak lega dan berterima kasih. Raymond lalu menoleh ke arah Pangeran Saithil, bertanya mengapa sang pangeran masih berada di sana. Saithil yang merasa terpojok dan dengan kesal mengakui bahwa dia merasa sedikit tidak sehat. Ini membuat Raymond semakin penasaran. Dia bertanya lebih lanjut tentang gejalanya, dan Saithil hanya mengeluh merasa lelah dan kurang bertenaga. Raymond menghela napas, dia tahu betul apa penyebabnya, yaitu keracunan alkohol. Dia menatap Saithil dan bertanya apakah dia masih meminum alkohol setiap hari. Pangeran itu terdiam, tidak bisa menjawab. Raymond kemudian menjelaskan bahwa konsumsi alkohol berlebihan mengganggu fungsi tubuh dan mungkin itulah penyebab kelelahan yang dirasakan Saithil. Dengan nada tenang, dia menyarankan pangeran untuk mengurangi minum dan lebih menjaga kesehatannya. Wajah Pangeran Saithil memerah, bukan karena malu, tetapi karena marah. Dia ingin membalas, tetapi setiap kata Raymond terdengar masuk akal, membuatnya tidak memiliki celah untuk melawan.
Raymond kembali menanyakan apakah ada keluhan lain yang dirasakan oleh Pangeran Sayetil, namun pria itu menolak dan mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan tenang, Raymond menyarankan agar ia menikmati jamuan makan malamnya dan menghindari konsumsi alkohol. Sayetil yang marah mengutuknya dalam hati, bertanya-tanya mengapa Raymond tidak lagi takut padanya seperti dulu. Setelah berhasil menyingkirkan gangguan itu, sistem memberinya 5 poin bonus sebagai penghargaan dan merekomendasikan agar ia lebih fokus pada penyembuhan pasien daripada teralihkan oleh orang-orang kasar di masa depan. Raymond merasa puas karena berhasil menghadapi Sayetil dengan begitu tenang. Ia pun yakin bahwa membeli keterampilan menangani orang yang sulit adalah keputusan yang tepat, mengingat ketakutannya terhadap Sayetil sebelumnya. Raymond menyadari bahwa Sayetil tidak begitu pintar, tidak pandai bicara, dan sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti darinya. Dengan sedikit senyuman, ia merasa seakan-akan otak pria itu terbuat dari mie pasta dan dirinya hanyalah seekor anemon laut yang kecil. Di tengah pikirannya, Putri Sophia tiba-tiba mendekatinya dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Raymond segera memberi hormat kepada sang putri. Sophia terkejut melihat perubahan dalam dirinya. Dulu ia hanyalah seperti tikus jalanan yang lusuh dan tak berdaya. Raymond sempat mengingat masa lalunya dan bertanya-tanya apakah itu penghinaan. Tetapi karena disebut dalam bentuk lampau, ia menyimpulkan bahwa itu bukanlah penghinaan. Kini dengan tawa kecil, ia berkomentar bahwa Putri Sophia masih sama seperti dulu. Sophia sedikit tersinggung mengira bahwa yang dimaksud adalah kepribadiannya yang buruk. Tetapi Raymond segera mengklarifikasi bahwa yang ia maksud adalah kecantikannya yang tak berubah. Ia kagum bagaimana sang putri bisa dengan cepat menangkap makna tersembunyi dalam percakapan mereka. Putri Sophia menjelaskan bahwa ia datang ke ruangan itu untuk beristirahat karena tidak merasa terlalu sehat. Tetapi kemudian memutuskan untuk pergi karena tidak ingin membuang waktu. Raymond bertanya apa yang mengganggunya, tetapi Sophia mengabaikannya, mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Ia juga menambahkan bahwa Raymond belum menjadi healer yang layak, jadi sang putri yakin pemuda itu tidak akan mengerti. Setelah itu, ia pun pergi. Raymond menghela napas. Putri Sophia masih sama menyebalkannya seperti dulu, tetapi itu adalah sifat yang ia tunjukkan kepada semua orang, bukan hanya kepadanya. Tak lama kemudian, sang putri melangkah ke atas panggung dan mendapatkan sambutan meriah dari para tamu undangan. Dengan anggun, ia mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka dalam perayaan ulang tahunnya. Namun di tengah pidatonya, sesuatu yang aneh terjadi. Putri Sophia tiba-tiba merasakan nyeri luar biasa di dadanya. Wajahnya menegang, tangannya mencengkeram dadanya, dan seketika ia jatuh berlutut. Kepanikan pun menyebar ke seluruh ruangan. Para bangsawan berdiri dari kursi mereka, dan para healer segera diperintahkan untuk menyelamatkannya. Raymond menahan napas, rasa cemas menyelimutinya. Putri Sophia adalah karakter utama dalam misi yang harus ia selesaikan. Salah satu healer tingkat tinggi maju dan mulai mengalirkan energi heal ke tubuh sang putri. Namun tak ada perubahan, bahkan healer berbakat itu pun tak mampu menyelamatkannya. Raymond mulai ragu, seandainya ini adalah pasien biasa, ia mungkin tidak akan terlalu khawatir. Tetapi ini adalah seorang putri kerajaan. Jika ia mencoba untuk campur tangan dan gagal, hukuman yang menantinya pasti mengerikan. Ia berpikir untuk pura-pura tidak melihat situasi ini, sebab sebagai seorang magang, ia tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban atas kematian sang putri. Namun, dalam hatinya ada sesuatu yang menghalanginya untuk berpaling. Kata-kata Putri Sophia masih terngiang di benaknya, bahwa ia telah banyak berubah. Ia menggertakkan giginya. Ia tidak ingin gadis itu mati tanpa terlebih dahulu meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan kepadanya. Dengan tekad yang bulat, ia melangkah maju dan menyatakan bahwa ia akan menangani sang putri. Melihat Raymond maju, semua orang terkejut. Kemarahan pun muncul dari para healer senior. Bagaimana mungkin seorang magang berani mengklaim dapat menyelamatkan seorang putri? Salah satu dari mereka berteriak menyuruhnya untuk tidak mengganggu. Namun Raymond tak peduli. Ia meminta mereka untuk mempercayainya, karena jika mereka tetap berdiam diri, sang putri akan mati. Raymond segera memeriksa denyut nadi di arteri kartoris sang putri dan merasakan tidak adanya detak jantung. Wajahnya menegang. Ini adalah serangan jantung mendadak. Dalam situasi seperti ini, heal biasa tidak akan cukup. Yang ia butuhkan adalah membuat darah kembali mengalir ke jantungnya. Tanpa ragu, ia meletakkan kedua tangannya di dada sang putri dan mulai melakukan kompresi. Tindakan itu membuat semua orang tercengang. Para bangsawan berbisik di antara mereka, bertanya-tanya mengapa pemuda itu berani menyentuh tubuh sang putri dengan begitu kasar. Mereka tidak memahami bahwa Raymond sedang melakukan CPR.
teknik medis yang digunakan dalam keadaan darurat. Salah satu healer senior bahkan berseru agar Raymond dihentikan. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, Raja sendiri tiba-tiba berbicara. Dengan suara berat, Raja memerintahkan semua orang untuk diam. Para healer dan bangsawan terdiam, tak berani untuk membantah, dan bertanya apakah ada di antara mereka yang bisa menyelamatkan Putri Sophia. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada satupun healer yang berani menjawab, sebab mereka telah mencoba segalanya dan tetap gagal. Raja menghela napas lalu memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Raymond. Namun, Raymond sendiri mulai merasa cemas. Detak jantung Putri Sophia masih belum kembali. Jika CPR tidak berhasil, satu-satunya cara lain adalah menggunakan kejutan listrik untuk merangsang jantungnya kembali. Sayangnya, ia tak mungkin menemukan defibrilator di tempat ini. Ia menggertakkan gigi berpikir keras mencari solusi. Tiba-tiba, ia mendapatkan ide. Dengan cepat, ia membuka statusnya dan membeli keterampilan sekunder yang merupakan sihir petir tingkat rendah. Notifikasi muncul, memberitahukan bahwa ia telah menghabiskan 80 poin keterampilan untuk mempelajari sihir petir tingkat D. Tanpa ragu, ia mengubah posisi tangannya. Satu di bawah tulang selangkah kanan sang putri, satu lagi di ketiak kirinya. Dengan tekad bulat, ia menyalurkan sihir petirnya ke tubuh Putri Sophia. Semua orang terkejut. Salah satu bangsawan yang menyaksikan kejadian itu langsung menarik pedangnya dan mengarahkan bilah tajamnya ke leher Raymond. Wajahnya dipenuhi kemarahan. Bagaimana mungkin seorang healer magang berani menyerang anggota keluarga kerajaan dengan sihir petir? Raymond dengan tenang mengklarifikasi bahwa apa yang ia lakukan bukanlah serangan, melainkan upaya untuk menyelamatkan sang putri. Ia memohon agar mereka memeriksa kondisinya terlebih dahulu sebelum menghakimi. Sang raja mengangguk, lalu memerintahkan salah satu healer untuk memeriksa nadi Putri Sophia. Healer itu segera berlutut dan memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan sang putri. Seketika, matanya melebar dalam keterkejutan. Dengan suara gemetar, ia mengumumkan bahwa detak jantung Putri Sophia telah kembali. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi keheningan yang syarat dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Mustahil seorang bisa menyelamatkan sang putri tanpa menggunakan sihir heal. Sang kaun mencabut pedangnya, sementara Raymond hanya menghela napas lega. Namun, kejutan berikutnya datang saat sang raja mendekatinya dan menanyakan apa yang baru saja ia lakukan. Pertanyaan itu membuatnya terkejut sejenak sebelum ia menjelaskan bahwa setelah memeriksa kondisi sang putri, ia menyadari bahwa sihir penyembuhan tidak akan cukup, sehingga ia mencoba metode pengobatan lain. Penjelasan itu membuat sang raja semakin terkejut. Raymond mulai bertanya-tanya apakah ada kesalahpahaman yang terjadi. Namun, sang raja tidak melanjutkan pertanyaan dan justru mengumumkan bahwa perjamuan telah berakhir. Ia memerintahkan Raymond untuk tetap siaga hingga ia dipanggil kembali. Perintah itu membuat Raymond heran, karena setelah 5 tahun berlalu, mereka akhirnya bertemu kembali, dan Raymond masih tidak percaya ayahnya akan berniat memanggilnya. Panel flashback muncul. Pertemuan pertama mereka terjadi setelah kematian ibunya akibat penyakit. Saat Raymond masih kecil, hampir mati kelaparan di daerah kumuh, saat itu sang raja melihat kondisi mengenaskan dirinya dan ibunya yang telah meninggal. Sang kon yang berada di sana langsung berlutut di sisi jenazah wanita itu dan menyatakan bahwa ia sudah mati cukup lama. Sementara itu, seorang healer segera memeriksa nadi Raymond dan menegaskan bahwa tanpa heal tingkat tinggi, anak ini tidak akan bertahan hidup. Hal yang mengejutkan semua orang, sang raja mengangkat Raymond dan membawanya ke istana. Tak lama setelahnya, ia menyerahkan Raymond kepada healer kerajaan dan memerintahkan agar anak itu diselamatkan. Itu adalah pertama dan terakhir kalinya Raymond mendengar suara hangat dari sang raja. Namun, setelah ia selamat, ia tak pernah bisa berbicara dengannya lagi, sebelum akhirnya diusir dari istana sebagai anak haram yang tidak seharusnya ada. Ia sering memikirkan hal ini setiap kali mengalami siksaan di istana. Dalam hatinya, ia merasa sang raja seharusnya membiarkannya mati saat itu, daripada membuatnya menjalani penderitaan yang begitu besar. Kesadaran Raymond kembali saat ia mendapatkan notifikasi bahwa tugasnya sebagai pelindung perjamuan telah selesai. Sebagai hadiah, ia mendapatkan peningkatan level dan 30 poin keterampilan. Ia hampir melupakan tugas itu dan merasa senang dengan hadiah yang didapat. Selain itu, ia juga dianugerahi gelar sebagai penyelamat bangsawan dan mendapatkan 1 level tambahan, serta bonus 30 poin keterampilan. Keuntungan spesial lainnya adalah peningkatan reputasi. Ia merasa bahwa keterlibatannya dalam kekacauan ini sepadan dengan imbalan yang ia terima.
4 kali peningkatan level dan total 60 poin keterampilan adalah hasil yang sangat memuaskan. Pada saat itu, ia bahkan tidak memikirkan sang raja, namun kemudian ia mengkoreksi dirinya sendiri. Orang itu bukan ayahnya, melainkan hanya seorang raja. Jadi, ia tidak peduli dengan apa yang dikatakan olehnya. Yang lebih penting adalah bahwa ia telah menyelamatkan Putri Sophia. Dengan keberhasilannya ini, ia mengharapkan hadiah terbaik dari sang raja. Beberapa saat kemudian, sang raja memanggilnya. Raymond menyambutnya dengan penuh hormat dan memperkenalkan dirinya sebagai pelayan rendah sang raja. Sang raja langsung menanyakan tentang metode pengobatan yang digunakan Raymond. Dengan tenang, Raymond menjelaskan bahwa itu adalah teknik kuno yang dikenal sebagai teknik medis. Ia mengaku bahwa ia mempelajarinya saat menjelajahi reruntuhan kuno. Pernyataan ini adalah kebohongan yang sudah ia siapkan untuk situasi seperti ini. Di benua Laipentaina, banyak reruntuhan kuno misterius yang belum ditemukan oleh orang-orang. Beberapa orang bahkan mendapatkan kemampuan misterius dari reruntuhan tersebut. Maka tidak aneh jika Raymond mengklaim bahwa ada metode pengobatan selain sihir heal. Seorang pria di samping sang raja mengangguk, menyatakan bahwa memang benar banyak ilmu kuno yang hilang seiring berjalannya waktu. Namun, saat mendengar bahwa metode itu disebut sebagai teknik medis, ia terlihat berpikir dalam-dalam. Terlepas dari semua itu, yang terpenting adalah bahwa Putri Sophia telah diselamatkan oleh teknik ini. Sang raja pun mengakui jasa Raymond dan memutuskan untuk memberinya hadiah. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Raymond. Sang raja menanyakan apa yang ia inginkan, bahkan menjanjikan harta kekayaan yang cukup untuk membuatnya tidak perlu khawatir tentang uang seumur hidupnya. Raymond tercengang karena sang raja mengira ia hanya menginginkan uang. Padahal setelah menjadi healer sukses, ia bisa mendapatkan uang sebanyak yang ia inginkan. Yang ia butuhkan bukanlah harta biasa, tetapi sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh sang raja. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa sebagai seorang healer, hal yang paling penting baginya adalah merawat pasien. Ia tidak membutuhkan harta. Semua orang terkejut mendengar pernyataan itu. Seorang healer kerajaan mengagumi betapa mulianya pemuda ini. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Raymond tetap memikirkan pasiennya meskipun berada di hadapan kesempatan yang luar biasa. Sang Kon pun tercengang bahwa seorang anak haram bisa memiliki pemikiran yang begitu murni dan luhur. Namun Raymond sendiri tahu bahwa semua itu hanyalah omong kosong belaka. Ia sangat sadar bahwa uang adalah segalanya. Namun ia harus memasang umpan ini untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kemudian ia menambahkan bahwa sebenarnya ada satu hal yang ia inginkan. Dengan nada penuh ketulusan, ia menjelaskan bahwa ia ingin mengabdikan hidupnya untuk menyelamatkan pasien. Dan ia berharap sang raja bisa memberikan jaminan agar ia dapat terus melakukannya. Sang raja tampak terkejut dan bertanya apakah yang dimaksud Raymond adalah pengakuan terhadap teknik medis sebagai metode pengobatan yang sah. Raymond mengangguk dan meminta agar metode tersebut diakui secara resmi. Ia tahu bahwa jika terus menggunakan teknik medis, cepat atau lambat, para healer konvensional akan menentangnya. Dalam skenario terburuk, mereka bisa menganggapnya sebagai sihir hitam dan melaporkannya ke menara sihir. Jika ia ingin terus menggunakan teknik medis tanpa gangguan, ia membutuhkan pengakuan dari sang raja. Oleh karena itu, ia mencoba mendapatkannya saat ini juga. Setelah berpikir sejenak, sang raja akhirnya menyetujui permintaan Raymond. Dengan nama Odin the Hosten, ia secara resmi mengakui teknik medis sebagai metode pengobatan yang sah. Namun bagi Raymond, ini masih belum cukup. Ini hanyalah permulaan, karena ia masih menginginkan satu hal lagi. Raymond kemudian menyatakan bahwa ia memiliki satu permintaan tambahan. Sebelumnya, ia memang menolak emas dan perak. Tetapi ada satu hal yang lebih ia inginkan. Ia ingin hidup dengan kehormatan sebagai seorang healer. Sang raja penasaran dengan maksud Raymond. Dan pemuda itu menjelaskan bahwa jika diperkenankan, ia ingin dianugerahi medali Bringer. Pernyataan itu membuat sang raja dan semua yang hadir terkejut. Kerumunan mulai berbisik membicarakan bagaimana Raymond berani meminta medali Bringer, yang merupakan penghargaan bagi mereka yang berjasa besar bagi kerajaan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa medali ini hanya merupakan tanda kehormatan tanpa hadiah materi. Mereka tidak menyangka bahwa Raymond menolak semua bentuk imbalan dan hanya meminta sebuah medali. Sang Kon yang sebelumnya meremehkan Raymond sebagai anak haram kini semakin terkejut. Ia tidak menyangka bahwa pemuda itu memiliki hati yang begitu tulus sebagai healer. Sementara itu, Raymond hanya tertawa dalam hati. Semua orang merasa tersentuh, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ini semua hanyalah bagian dari rencananya. Dengan mendapatkan medali Bringer, ia bisa memperoleh gelar Kesatria Kehormatan.
Meskipun tidak memiliki kekuasaan nyata, gelar ini akan menjadikannya seorang bangsawan. Dan bagi Raymond, menjadi seorang bangsawan adalah hadiah yang paling berharga yang bisa ia dapatkan dari kesempatan ini. Mendengar itu, sang raja menatap Raymond dengan penuh pertimbangan, lalu bertanya apakah medali saja sudah cukup baginya, karena ia bisa meminta lebih. Dengan penuh keyakinan, Raymond menegaskan bahwa ia hanya melakukan tugasnya sebagai seorang healer. Medali itu sudah lebih dari cukup, dan ia tidak menginginkan hadiah lainnya. Para bangsawan yang hadir tampak puas mendengar jawabannya. Mereka memujinya dengan penuh penghormatan. Notifikasi pun muncul, memberitahu bahwa reputasinya meningkat berkat keputusan tersebut. Akhirnya, raja mengabulkan permintaannya dan menganugerahkan medali pembawa cahaya kepada Raymond. Dengan penuh rasa syukur, Raymond membungkuk hormat kepada raja sebelum pergi meninggalkan aula. Senyum puas terukir di wajahnya, sementara dari kejauhan, sang raja masih memperhatikannya. Sang raja membayangkan sosok pemuda itu benar-benar telah berubah, begitu berbeda hingga nyaris tak bisa dikenali. Saat pertama kali bertemu, Raymond hanyalah seorang anak malang yang hampir mati kelaparan. Namun kini, ia berdiri dengan penuh kebanggaan dan keyakinan. Saat menemukan anak yang sekarat itu, raja tak berpikir panjang. Ia segera mengangkatnya ke dalam dekapannya, membuat para pengikutnya terkejut. Perdana Menteri Gelman bahkan berusaha menghentikannya, mengingatkan bahwa membawa Raymond ke istana kerajaan akan mengungkap keberadaan anak haram itu kepada seluruh negeri. Namun raja tak peduli, baginya membiarkan seorang anak mati kelaparan adalah tindakan yang jauh lebih hina daripada menanggung aib. Perdana Menteri mengingatkan bahwa ibu anak itu memilih pergi setelah mengetahui siapa dirinya. Ia tak pernah menghubungi istana, bahkan hingga ajal menjemputnya. Ia lebih memilih anaknya mati dalam kelaparan daripada membawa aib bagi raja. Tetapi raja tetap teguh pada keputusannya. Ia tak ingin menurunkan martabatnya hanya demi menyingkirkan seorang anak yang tak bersalah. Dengan keputusan yang sudah bulat, ia membawa Raymond ke istana untuk menerima perawatan dari healer terbaik di kerajaan. Seiring waktu berlalu, Gelman tetap mengawasi Raymond dari jauh. Ia merasa lega bahwa bocah itu setidaknya bisa bertahan hidup. Kini, setelah bertahun-tahun, Raymond bahkan menguasai teknik misterius yang disebut sebagai teknik medis. Gelman mengakui bahwa efeknya mirip dengan penyembuhan tingkat menengah. Jika memang seperti itu, Raymond seharusnya bisa bertahan tanpa bergantung pada siapapun. Singkat cerita, Raymond tiba di klinik Belan dengan penuh kebanggaan. Salah seorang healer di sana langsung menghampirinya begitu mendengar bahwa ia telah membawa pulang medali Oathbringer. Kini, orang-orang yang sebelumnya memandang rendah dirinya mulai menunjukkan sikap hormat. Bahkan, kepala healer ranks yang dulu begitu meremehkannya, kini bersikap lebih hati-hati di hadapannya. Raymond memanfaatkan kesempatan itu. Dengan nada tenang, ia menanyakan kepada Lance apakah ada alasan yang dapat menghalangi dirinya untuk mengikuti ujian kualifikasi healer. Tanpa ragu, Lance menjawab bahwa tidak ada alasan yang dapat menghentikannya. Dengan sengaja, Raymond meminta Lance mengulangi jawabannya, berpura-pura tidak mendengar. Dengan suara lebih jelas, Lance memanggil dirinya sebagai Tuan Raymond. Namun, Raymond tetap berpura-pura tidak mendengar dan memaksanya mengulanginya lagi. Akhirnya, Lance menyebut namanya dengan penuh hormat. Raymond tersenyum puas mendengar gelar kehormatan itu berulang kali, benar-benar memberikan kepuasan tersendiri baginya. Namun, ia tahu bahwa meskipun telah mendapatkan pengakuan sebagai bangsawan, ia tetap tidak memiliki kekuatan atau otoritas nyata. Balas dendam sembrono hanya akan mendatangkan masalah. Untuk saat ini, ia memilih untuk menikmati status barunya dan berfokus pada tujuannya. Tak lama setelah itu, Raymond meminta izin untuk melihat seorang pasien. Awalnya, para healer ragu, tetapi Raymond memaksakan diri untuk memeriksanya. Dengan keahliannya, ia yakin bisa memberikan perawatan yang lebih baik. Memanfaatkan kesempatan saat para healer lain masih enggan menentangnya secara langsung, ia bekerja keras merawat sebanyak mungkin pasien. Berkat dedikasinya, ia mendapatkan banyak pengalaman dan naik level beberapa kali. Di tengah kesibukannya, seorang healer membicarakan tentang dirinya. Mereka terkejut melihat Raymond tetap bekerja keras meskipun telah menerima medali pembawa cahaya. Mereka mengira ia akan menjadi sombong, tetapi justru sebaliknya, ia tampak lebih murah hati daripada sebelumnya. Seorang healer muda bernama Hansen mendengar pujian itu dan merasa bangga. Raymond kini bukan hanya dikenal sebagai healer yang berbakat, tetapi juga sebagai sosok yang menyentuh hati banyak orang dengan ketulusannya. Akibatnya, reputasi dan kemampuannya terus meningkat. Saat Raymond tengah menikmati perkembangan kekuatannya, tiba-tiba klinik Belan kedatangan seorang pasien darurat.
Seorang pria dengan luka tusukan di perutnya datang dalam kondisi sekarat. Raymond segera menuju tempat pasien itu dibaringkan. Dari luka yang menganga, ia langsung menyimpulkan bahwa meskipun membutuhkan waktu, pasien ini masih bisa diselamatkan jika menerima penyembuhan peringkat B. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Lange hanya berdiri mematung tanpa melakukan apapun. Raymond keheranan, seharusnya kasus ini bukanlah sesuatu yang sulit bagi healer sekelas Lange. Sementara pasien itu terus berusaha menahan pendarahan. Sementara itu, di tempat lain, sebuah konspirasi besar tengah terungkap. Di sebuah wilayah bernama August, seorang pria membicarakan tentang Raymond dengan penuh kebencian. Banquet kerajaan baru saja berlangsung dan kini Raymond telah menerima pengakuan dari raja. Pria itu adalah Count August, seorang pendukung setia pangeran ketiga yang bernama Limeron. Bersama rekannya, ia membahas situasi politik yang semakin memanas. Mereka menyadari bahwa pangeran ketiga, Cairn, adalah kandidat terkuat untuk merebut tahta. Oleh karena itu, mereka harus menyampaikan informasi penting ini kepada pangeran ketiga secepatnya. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Mereka tahu bahwa pangeran kedua telah menempatkan mata-mata di mana-mana untuk menghindari deteksi. Salah satu dari mereka harus menyamar dan bergerak secara diam-diam. Namun, perjalanan itu berakhir tragis. Ia diserang oleh seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh pangeran kedua. Dengan susah payah, ia berhasil melarikan diri tetapi mengalami luka parah. Dalam keadaan kritis, orang itu melihat klinik Belan di kejauhan. Dengan langkah tertatih-tatih, ia akhirnya berhasil sampai di sana. Para healer yang melihat kondisinya terkejut. Dengan suara lemah, ia memohon pertolongan. Mereka segera melaporkan keadaan darurat ini kepada kepala healer Lange. Namun saat Lange tiba di ruangan, reaksinya sungguh mencengangkan. Alih-alih membantu, ia justru menatap orang itu dengan jijik. Ia menganggapnya tak lebih dari seorang pengemis dan menolak untuk memberikan perawatan. Lange menegaskan bahwa klinik mereka tidak boleh menerima orang seperti itu. Dengan tubuh yang masih lemah, utusan itu hanya bisa menatap dengan putus asa. Ia berpikir bahwa mungkin memang inilah takdirnya, tetapi ia masih berharap ada seseorang yang mau menyelamatkannya. Para healer mulai mencoba berusaha menyembuhkan pria yang terluka. Tetapi Lange segera memberikan instruksi bahwa mengobati orang seperti itu hanya akan membuang-buang uang. Ia menyuruh mereka mengirimnya ke klinik putih, tempat yang dikhususkan bagi rakyat jelata yang miskin. Keputusan ini mengejutkan para healer serta Claren, pria yang tengah terluka parah. Dengan susah payah, Claren mencoba bangkit meskipun kondisinya semakin buruk. Ia bersikeras meminta waktu untuk berbicara dan menjelaskan siapa dirinya. Namun, batuk hebat menghentikannya, membuatnya tak mampu mengungkapkan identitas aslinya. Melihat ini, Lange merasa jijik. Baginya, tidak masuk akal seorang pengemis sepertinya berani masuk ke klinik Belan. Raymond yang melihat kejadian itu langsung meminta Lange untuk menunggu sejenak. Ia menegaskan tidak ada healer di klinik putih yang mampu menangani kasus seberat ini. Jika pria itu dikirim ke sana, ia pasti akan mati. Lange terdiam sejenak. Lalu dengan nada mengejek, ia berkata bahwa jika Raymond memang begitu peduli, maka ia sendiri yang harus mengobatinya. Ia menantang Raymond, menegaskan bahwa jika ia benar-benar memiliki kemampuan, maka menyembuhkan pria ini harusnya bukan masalah besar. Para healer lain pun mulai berbisik-bisik, mempertanyakan apakah Raymond benar-benar memiliki kemampuan atau hanya beruntung saat menyelamatkan sang putri sebelumnya. Mereka beranggapan bahwa teknik medisnya hanyalah kebetulan yang bekerja dalam situasi tertentu. Raymond mulai ragu. Dengan peringkatnya saat ini sebagai residen pemula, ia tidak yakin mampu menangani luka separah ini. Kasus ini memerlukan spesialis atau setidaknya seseorang setingkat kepala residen. Meskipun demikian, Lange yang licik terus menantangnya. Jika Raymond memang tidak mampu, maka ia sendiri yang harus mengusir pasien ini ke klinik putih, memperlihatkan sikap baiknya yang konon terkenal di antara pasien. Raymond merasa muak dengan sikap Lange. Sebagai kepala healer, Lange seharusnya bertanggung jawab dan menyelamatkan nyawa pasien. Namun bagi Lange, klinik ini adalah tempat untuk mencari keuntungan, bukan amal yang menyembuhkan orang miskin secara cuma-cuma. Raymond tersentak oleh kenyataan itu. Dia sendiri memilih jalur healer, bukan hanya demi menolong orang, tetapi juga untuk memperoleh kekayaan. Berdiri diam dan membiarkan ini terjadi mungkin adalah pilihan bijak. Namun, sebagai healer, ia tak bisa tinggal diam saat seorang pasien sedang sekarat. Dengan tekad baja, ia menawarkan diri untuk menangani pasien tersebut. Seketika, sistem memberitahunya bahwa kemauan kerasnya untuk menyelamatkan pasien telah membangkitkan kemampuan hati baja, memberinya keteguhan dan determinasi yang kuat.
Lance menyeringai sinis. Ia menyebutkan bahwa jika Raymond gagal, maka akan terbukti bahwa kesuksesannya sebelumnya hanyalah keberuntungan belaka. Lebih buruk lagi, ia bisa dituduh berbohong kepada raja. Lance pun meninggalkan dengan tawa mengejek. Raymond menatap kondisi pasien yang semakin kritis. Jika ia gagal, maka semua kerja kerasnya di istana kekaisaran akan sia-sia. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya dan bertanya apakah ia membutuhkan bantuan. Saat menoleh, ia melihat Hansen berdiri di sampingnya. Hansen teringat bagaimana Raymond pernah membantunya dan berpikir bahwa bekerja sama pasti akan lebih baik. Raymond menyadari betapa berharganya bantuan ini dan segera memberinya instruksi untuk menyiapkan air panas untuk sterilisasi, memanaskan jarum dengan api, serta memastikan area operasi tetap bersih. Tanpa ragu, Hansen bergegas menyiapkan semuanya. Saat persiapan selesai, Raymond mulai berpikir bahwa idealnya pasien menerima transfusi darah sebelum operasi. Namun, teknik serta alat yang dibutuhkan untuk transfusi belum tersedia di dunia ini. Oleh karena itu, prioritas utama adalah menjaga kestabilan vital pasien dan menghentikan pendarahan melalui operasi. Ia mengaktifkan tangan gesit ahli bedah yang meningkatkan kepekaannya terhadap detail. Dengan hati-hati, ia mengiris perut pasien menggunakan pisau bedah. Semuanya berjalan lebih lancar dibandingkan operasi sebelumnya, mungkin karena statistiknya telah meningkat. Namun ketika darah mulai mengalir deras, Hansen yang belum terbiasa melihat operasi menjadi panik. Melihat begitu banyak darah keluar, ia ragu apakah pasien akan selamat. Raymond juga merasa tertekan. Pendarahan yang begitu deras menghalangi pandangannya, membuatnya sulit menemukan sumber luka. Ia berpikir keras mencari solusi. Hansen yang menyadari kebingungan Raymond mendekat dan bertanya apakah ada yang bisa ia lakukan. Raymond yang tersadar dari lamunannya segera memerintahkan Hansen untuk menyeka darah menggunakan kain yang telah didesinfeksi. Walaupun sementara, ini cukup untuk memperjelas area operasi. Akhirnya, Raymond menemukan penyebab utama pendarahan. Pisau yang menikam pasien telah menembus mesenterium, menyebabkan pendarahan hebat dari banyak pembuluh darah kecil. Jika hanya satu pembuluh darah yang rusak, ia bisa menghentikannya dengan mengikatnya. Namun, dengan begitu banyaknya pembuluh yang terluka, solusi terbaik adalah kauterisasi, metode yang memanfaatkan panas untuk menutup luka. Sayangnya, tanpa alat bedah elektrokauter, metode ini tidak bisa dilakukan. Ia mencari cara lain, lalu Hansen memanggilnya, menyadarkannya akan sesuatu. Raymond teringat bahwa ia memiliki kemampuan sihir. Ia segera membuka sistem dan mencari keterampilan yang dapat membantunya. Setelah menelusuri opsi yang tersedia, ia membeli sihir dasar elemen api tingkat D dengan 80 poin keterampilannya. Setelah memilikinya, masalah berikutnya adalah bagaimana mengontrol jangkauan sihir ini. Jika terlalu kuat, ia bisa membakar organ dalam pasien. Namun, karena kecerdasannya lebih tinggi dari tingkat sihir yang ia gunakan, kemampuannya dalam mengendalikan sihir juga meningkat. Ini adalah hal baik yang tidak ia duga sebelumnya. Dengan hati-hati, ia mencoba menyesuaikan intensitas api agar cukup lembut dan tidak merusak jaringan sehat di sekitar luka. Saat tangannya mulai mendekati tubuh pasien, Hansen terkejut melihat bahwa Raymond bisa menggunakan sihir. Dengan penuh ketelitian, Raymond berhasil mengurangi pendarahan secara signifikan, meskipun belum sepenuhnya berhenti. Kini, ia bisa mengikat pembuluh darah utama untuk menghentikan pendarahan secara total. Tanpa menunggu lebih lama, ia meminta Hansen untuk menyerahkan benang bedah. Dengan cekatan, ia mengikat pembuluh darah satu persatu hingga seluruh pendarahan benar-benar berhenti. Akhirnya, operasi selesai. Rasa lega menyelimuti dirinya. Namun, sebelum ia benar-benar menikmati keberhasilannya, Hansen yang masih terkejut bertanya apakah ia benar-benar baru saja mengenakan sihir. Pertanyaan itu sedikit mengganggu Raymond, karena ia bahkan lupa bahwa Hansen masih ada di sana. Raymond kemudian menjelaskan bahwa mempelajari sihir hanyalah hobi kecilnya. Hansen terkejut mendengarnya, karena sulit dipercaya bahwa seniornya belajar sihir hanya sebagai hobi. Namun, Raymond melanjutkan penjelasannya bahwa saat meneliti reruntuhan kuno, ia kebetulan memperoleh kemampuan sihir. Hal ini semakin membangkitkan rasa ingin tahu Hansen yang terus bertanya tentang lokasi reruntuhan tersebut. Namun, Raymond dengan tenang menjawab bahwa reruntuhan itu runtuh begitu ia keluar, sehingga tak ada lagi yang bisa memasukinya. Hansen merasa bahwa jawaban itu terdengar seperti omong kosong. Mungkin Raymond memang sengaja menyembunyikan lokasi reruntuhan agar tidak ada orang lain yang memperoleh kemampuan yang sama. Namun, Raymond mengingatkan bahwa hal itu tidak penting saat ini, karena
mereka harus segera melanjutkan perawatan pasien. Hansen mengangguk setuju. Yang tersisa hanyalah membersihkan luka, memperbaiki mesenterium, dan melakukan beberapa perawatan minor lainnya. Ia pun merasa lega bahwa pisau yang melukai pasien tidak menembus lebih dalam. Di sisi lain, Hansen semakin merasa bahwa Raymond adalah orang yang aneh. Awalnya, ia tampak seperti seorang tanpa potensi atau bakat. Namun, kenyataannya ia telah mendapatkan pengakuan dari kerajaan dan memiliki kemampuan yang tidak biasa. Tidak peduli bagaimana metode yang digunakan Raymond, jelas bahwa teknik pengobatannya mampu menyelamatkan pasien-pasien yang dianggap tidak bisa disembuhkan. Hansen mulai bertanya-tanya tentang dasar dari teknik heal kuno tersebut dan apakah ia bisa mempelajarinya, karena tampaknya jauh lebih efektif dibandingkan metode heal biasa. Namun, ia yakin bahwa Raymond tidak akan mengungkapkan informasi ini dengan mudah, sebagaimana ia enggan memberitahu lokasi reruntuhan. Setelah menyelesaikan semua prosedur, Raymond menutup luka insisi dan seketika menerima pemberitahuan bahwa ia berhasil menyelamatkan pasien yang harusnya berada di luar kemampuannya. Sebagai hasilnya, ia mendapat pengalaman tambahan dan naik level, memperoleh 30 poin keterampilan sebagai penghargaan atas pencapaian yang luar biasa. Hansen melihat Raymond yang tampak terdiam dan bertanya apakah semua sudah selesai. Raymond tersenyum dan mengangguk, lalu mengucapkan terima kasih kepada Hansen karena telah membantunya menyelamatkan pasien ini. Ia dengan jujur mengakui bahwa tanpa bantuan Hansen, semuanya mungkin tidak akan berjalan sebaik ini. Mendengar hal itu, Hansen tertegun karena ia tidak menyangka akan mendapat pengakuan seperti ini. Beberapa saat kemudian, pasien mulai sadar dan mengerang kesakitan. Raymond merasa lega melihatnya sudah sadar. Clarence yang baru saja membuka matanya bertanya apakah ini adalah klinik putih. Namun Raymond tersenyum dan menjawab bahwa mereka berada di klinik Belan. Karena luka Clarence yang sangat parah, mereka harus segera menanganinya di sini. Mendengar ini, Clarence mulai mengingat kembali apa yang terjadi sebelumnya, termasuk bagaimana healer Lance menolak untuk mengobatinya dan malah ingin mengirimnya ke klinik putih. Tak lama kemudian, Count Agus memasuki ruangan dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia segera menghampiri Clarence dan merasa sangat bersyukur melihat putranya masih hidup. Raymond terkejut melihat kedatangan August Count. Sementara Hansen semakin kebingungan karena ia baru menyadari bahwa pasien yang mereka selamatkan ternyata adalah putra dari Count August, salah satu bangsawan besar di wilayah selatan. Kesadaran ini membuatnya semakin terkejut. Clarence menyambut ayahnya, sementara Count August memuji klinik Belan sebagai tempat yang luar biasa. Meski biaya perawatannya mahal, keterampilan medis mereka memang sudah terjamin. Dengan penuh antusiasme, ia bertanya kepada putranya apakah Direktur Buck atau Kepala Healer Lance yang telah menyelamatkannya. Siapapun orangnya, Count August ingin memberikan hadiah yang layak. Sebelum Clarence sempat menjelaskan, Hansen melangkah maju dan menunjuk Raymond sebagai orang yang telah menyelamatkan nyawa putranya. Keheningan menyelimuti ruangan saat semua orang menyadari bahwa pria yang pernah menyelamatkan putri kerajaan kini kembali menyelamatkan seorang bangsawan. Hansen pun menjelaskan bagaimana Lance menolak untuk mengobati Clarence dan malah menyuruh mereka mengirimnya ke klinik putih. Hingga akhirnya Raymond mengambil risiko untuk menyelamatkannya sendiri. Mendengar hal itu, Count August sangat terkejut dan mempertanyakan alasan healer Lance menolak mengobati putranya. Clarence menjelaskan bahwa dari penampilannya, Lance mungkin mengira dirinya hanyalah seorang gelandangan yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Mendengar hal ini, amarah Count August meledak. Ia tidak bisa menerima bahwa seorang kepala healer bisa begitu sembrono dan diskriminatif. Di sisi lain, Lance yang baru saja mengetahui bahwa Count August berada di klinik mereka, merasa sangat senang dan bergegas untuk menyambutnya. Ia tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan seorang bangsawan. Namun, begitu ia memasuki ruangan dan melihat Raymond, ekspresi wajahnya berubah. Count August menatapnya dengan penuh amarah dan langsung menuntut penjelasan apakah benar ia telah membiarkan putranya mati. Lance terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Awalnya, ia menganggap bahwa ini hanyalah lelucon. Namun, ketika melihat Clarence yang masih terbaring lemah, ia mulai menyadari kesalahannya. Lebih buruk lagi, kini ia menyadari bahwa orang yang sebelumnya ia abaikan ternyata adalah putra dari seorang bangsawan besar. Dengan terbata-bata, Lance mencoba beralasan bahwa ia tidak bermaksud membiarkan Clarence mati. Ia hanya yakin bahwa Raymond yang telah menyelamatkan sang putri memiliki kemampuan untuk mengobatinya, sehingga ia mempercayakan segalanya kepada Raymond. Namun, Clarence yang mendengar alasan ini langsung membantahnya. Ia dengan tegas mengulangi ucapan Lance sebelumnya yang menganggap menyembuhkan gelandangan hanya membuang-buang uang.
Ia juga mengingat dengan jelas bagaimana Lengs marah karena ada orang miskin yang datang ke kliniknya. Kemarahan Count Agus semakin memuncak. Baginya, bukan hanya soal pengabaian terhadap putranya, tetapi juga tindakan Leng yang mencoba menipu seorang bangsawan dengan kebohongan. Ketakutan mulai menyelimuti Leng saat ia berlutut dan memohon ampun kepada Count Agus. Namun, Count Agus dengan tegas menyatakan bahwa seorang healer yang tidak memiliki belas kasihan tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan. Sebagai hukuman, ia mengusir Lengs dari kerajaan Houston dan memperluas larangan tersebut ke seluruh kekaisaran lintas aliansi. Lengs menjerit ketakutan saat para pengawal membawanya pergi. Raymond hanya menyaksikan kejadian itu tanpa sedikit pun merasa kasihan. Baginya, ini adalah hukuman yang pantas bagi seseorang yang menolak menyelamatkan pasien demi uang. Setelah semuanya mereda, Count Agus berbalik menatap Raymond dan dengan tulus mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan putranya. Raymond merasa bangga karena seorang bangsawan besar kini berterima kasih kepadanya. Namun, ia dengan rendah hati menjawab bahwa ia hanya melakukan tugasnya sebagai seorang dokter. Namun, Count Agus merasa bahwa ia tidak bisa begitu saja menerima bantuan ini tanpa memberikan imbalan. Ia bertanya kepada Raymond bagaimana ia bisa membalas budi atas jasa yang begitu besar ini. Mendengar hal itu, Raymond membayangkan dirinya dikelilingi oleh emas dan harta. Namun, Count Agus menganggap Raymond sebagai dokter yang penuh integritas dan berasumsi bahwa ia tidak tertarik pada kekayaan material. Ini mengecewakan Raymond yang sebenarnya sangat menyukai uang. Akhirnya, Count Agus menyatakan bahwa sebagai bentuk penghargaan, keluarganya akan menganggap Raymond sebagai teman dan mendukungnya dalam segala hal. Raymond menyadari bahwa dengan menjadi teman keluarga Count Agus, tidak akan ada lagi orang yang berani meremehkannya. Dengan penuh rasa syukur, ia menerima tawaran itu. Sementara Count Agus sekali lagi mengucapkan terima kasih. Namun, Raymond dengan santai menyerahkan tagihan biaya pengobatan, menjelaskan bahwa meskipun mereka berteman, peraturan klinik tetap berlaku. Count Agus terdiam, sementara Raymond tersenyum puas, merasa bahwa ia telah mendapatkan keuntungan ganda dari kejadian ini.